Selamat pagi. Sudah kedengar ya? Ya. Sudah Pak. Sudah Baik. Pak. Ya. Nah, ini kita memang menghadapi masalah teknologi komunikasi ini. Jadi apa? Jangan kaget kalau terputus dan sebagainya. Jadi saya kira itu satu hal yang harus kita antisipasi. Terima kasih Bung Saiful Mahdi dari Kika Aceh yang telah menjadi host dalam acara yang saya gagas ini. Saya lihat semua teman yang saya undang sudah hadir. Saya sapa satu persatu. Saudara Marco Mahin dari Kalimantan Tengah, Saudara Eka Suaid dari Kendari. Ya, Selamat Eka pagi, Suaid ya. Mas Riwanto. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya. Ya. Oke, Saudara Umbu Wulan. Hai Pak. Sudah hadir Sehat, juga. Pak. Alhamdulillah. Ini Saudara Umbu ada di Ngapu ya, di Sumba Timur. Kemudian tadi Saudara Marco dari Palangkaraya. Selamat pagi Saudara Marco. Pagi Pak, salam sehat semua kawan-kawan, Pak Ari. Ya. Kemudian Saudara Alfrida ya Manop dari Jayapura, Papua. Selamat pagi Saudara Alfrida. Salam kenal bagi yang belum kenal. Selamat, salam sehat. Kemudian terakhir saya sapa Saudari Pande dari Canggu, Bali. Ya, selamat pagi Pak Riwanto dan kawan-kawan. Salam dari Bali. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya kira, lupa, Saudara Kemal Pasha, saya harus sapa dulu. Ini Saudara Kemal ini ada di Lok Sumawe. Selamat pagi, Saudara Kemal. Selamat pagi Pak Ari. Tetap sehat Pak Ari ya. Teman-teman, ya baik. Kita memang saya agak nervous juga ini karena ini acara yang pertama kali saya buat dan mungkin saya perlu memberikan pengantar sedikit dan juga barangkali untuk teman-teman yang lain terima kasih telah hadir. Kami sangat senang dengan dengan partisipasi Anda dan sejak awal acara ini memang sengaja dibuat seinformal. Dalam perjalanan memang juga bisa saja ada interupsi atau mau menyampaikan sesuatu, barangkali semacam mungkin urutan acara yang sederhana begitu ya. Jadi saya akan pertama-tama mengantarkan acara ini, kemudian memperkenalkan pembicara secara sepintas, dan ya mau tidak mau juga saya harus menyampaikan paling tidak apa yang saya harapkan dari pertemuan ini. Nah, pertemuan ini saya namakan sebagai sebuah perbincangan tanpa skrip mencari Indonesia dari Aceh sampai Papua.
saya secara ya mungkin antara acak maupun sengaja memilih begitu, meminta 6 orang teman. Satu tadi saudara Teguh Kemal Fasya yang menjadi dosen di Universitas Maliguseh, seorang antropolog di Lok Sumawe, Aceh. Kemudian saya juga meminta saudara Marco Mahin, ini kawan yang sebenarnya jarang ketemu juga, tapi beberapa kali ya berkomunikasi lewat email dan sebagainya. Saudara Marco juga dosen di Universitas Kristen Palangkaraya. Dia juga seorang antropolog dan juga aktif di berbagai kegiatan di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, ini kawan lama juga, saudara Eka Suaib. Saudara Eka ini juga dosen di Universitas Halu Oleo di Kendari. Saya kira dulu mengambil jurusan ilmu politik dan dapat gelar dokter di UNER kalau nggak salah. Dan juga saya kira orang yang sangat aktif dalam menulis dan sebagainya. Nah, kemudian saudara Pandey saat ini ada di Denpasar dan saya kira biasanya ada di Jakarta, dan dia juga aktif mengelola berbagai kegiatan, dan saya kira terakhir menyelesaikan master di London School of Economics gitu, dan aktif di berbagai lembaga internasional. Nah, kemudian saya juga meminta saudara Umbu Wulang Tanamahu. Sebenarnya belum lama saya kenal saudara Umbu, tapi saya kira setahun atau 2 tahun yang lalu Timur, yang luar biasa. Dan saudara Umbu ini saya kira aktif sekarang menjadi direktur Walhi di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang terakhir teman yang saya undang ini paling timur, tempatnya saudara Alfrida. Alfrida ini dosen di, saya kira, Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih di Jayapura, dan ya seperti yang lain juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakat. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman yang saya undang ini adalah bagian adalah akademisi, juga aktivis, dan tentu saja orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan publik gitu ya, menulis buku, menulis puisi, dan lain-lain. Jadi dengan ini juga sebetulnya sudah terlihat kurang lebih forum seperti apa yang sedang kita hadiri ini. Jadi kalau saya mengajak untuk mencari itu bahwa ini sebenarnya sebuah cara pandang begitu ya. Dan biasanya tidak perlu lagi dicari, sudah ada gitu ya, sudah menjadi gitu. Tapi saya sendiri merasa membayangkan Indonesia sebagai sesuatu ya. Besar gigi semuanya. Bagi saya perlu saya cari gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit cerita, karena ini sebenarnya bukan
bukan orisinal dari saya mencari Indonesia itu. Jadi saya kira kalau saat tahun 2007 itu saya menerbitkan sebuah buku judulnya Mencari Indonesia, Politik Demografi Indonesia. Itu saya bahwa temukan waktu itu di Kompas sebagai ucapan dari pengungsi yang lari konflik Timor Timur. Kalau tidak salah, saya tidak terlalu jelas dia berasal dari mana, tetapi dia adalah pendatang di Timor Timur yang karena konflik yang terjadi, saya kira itu menjelang 99 itu atau sebelumnya karena ada rangkaian konflik di Timor Timur dan mereka harus mengungsi. Dan ada satu keluarga yang diwawancara oleh Kompas dan kepala keluarganya mengatakan bahwa kami sedang mencari Indonesia. Jadi buat mereka itu Indonesia adalah sebuah tempat mengungsi, tempat yang aman, di mana mereka bisa berlindung, gitu ya. Jadi buat saya ungkapan itu sebuah ungkapan yang memprihatinkan, tapi sekaligus juga mencerminkan bahwa bagi mereka Indonesia itu masih dicari, gitu. Indonesia adalah sebuah tempat yang nyaman, yang mereka bisa tinggal dengan tenang, gitu. Jadi kalau kemudian itu saya pakai sebagai awal pembicaraan kita mencari Indonesia, itu paling tidak itu yang saya bayangkan. Jadi saya punya semacam mungkin semacam empati begitu atau solidaritas terhadap orang-orang yang seperti pengungsi ini. Dan pengungsi ini kan sebuah kelompok yang ya kebetulan saja mereka pengungsi, tetapi juga kita bisa kenakan kepada kelompok-kelompok lain ya, yang secara umum bisa kita bilang adalah masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, marginal group yang terpinggirkan, yang marginalized, yang itu bisa kita cari dimanapun di negeri ini, gitu ya. Pengungsi hanya salah satu contoh saja. Jadi dengan ini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa bagi orang-orang ini Indonesia itu masih dia cari, tempat yang aman itu masih dia cari, tempat berlindung yang nyaman itu masih dicari. Dan saya kira ini sebuah keprihatinan yang untuk tempat saya bisa saja merata, mulai dari Aceh sampai Papua. Tapi pagi tadi saya diingatkan oleh kawan lama saya yang mudah-mudahan ada di sini, Saudara Max Lane, dia sekarang boleh dikatakan sedang mengungsi di Melbourne. Halo Max Lane. Karena dia ke Melbourne dan dia tidak bisa pulang karena COVID ini. Tadi dia WA saya. Jadi belum ketemu Indonesia kata dia. Masih hilang ya. Nah, kata-kata masih hilang itu menurut saya menarik karena sebelumnya saya tidak membayangkan. Jadi ada tafsir yang jangan dulu ada yang namanya Indonesia itu, dan ini sebenarnya sebuah bentuk tafsir yang lain. Jadi pernah ada, hilang, dan saya cari. Nah, ini kan ungkapan atau perasaan subjektif saya ya. Jadi saya tidak berani mengklaim bahwa teman-teman yang saya undang untuk bicara nanti juga punya persepsi yang sama. Sehingga saya memang sejak awal mengatakan atau mengajak membuat percakapan sebuah perbincangan tanpa skrip, dalam arti bahwa
ya mari kita bercakap-cakap gitu ya, berbincang-bincang, dan jika ada semacam rasa kebersamaan, solidaritas, itu barangkali ini lagi-lagi tafsir saya, ada semacam kerinduan begitu. Di tengah berbagai masalah, di tengah berbagai keadaan yang kita hadapi hari ini, saya kira hampir selalu ada kerinduan untuk mencari sesuatu yang, ya seperti pengungsi tadi ya, suatu tempat yang nyaman, yang kita bisa merasa aman dan sebagainya. Dan tentu saja dengan background kita yang saya merasa ini sebuah luxury ya, sebuah kemewahan, saya bisa menggunakan teknologi dan luar biasa bisa berbicara dengan teman-teman dari berbagai tempat gitu. Saya kira kita harus bersyukur, mungkin banyak teman-teman yang tidak seberuntung kita, jadi ada rasa syukur. Dan mungkin poin terakhir yang ingin saya sampaikan ada, bagaimanapun atau betapapun atau seperti apapun, ada rasa yang menyatukan kita, ya Indonesia itu ya. Dan saya kira apapun, dimanapun, dan ada semacam harapan saya ya dari kita semua, sense of belonging ya, kita menjadi bagian dari sebuah, saya nggak tahu, makanya itu saya nggak tahu seperti apa ya, tapi ya ada yang namanya Indonesia itu, dan kita disatukan apa yang kita anggap menjadi bagian dari kita yang namanya Indonesia itu. Dan lagi-lagi saya akan berangkat dari perasaan syukur karena ya kita bisa dalam keadaan yang nyaman, meskipun lagi-lagi solidaritas saya adalah kepada mereka yang masih mencari Indonesia itu, pada mereka yang masih terpinggirkan, pada mereka yang masih mencari Indonesia sebagai tempat yang aman. Jadi lagi-lagi saya bersyukur karena kita mungkin menjadi orang-orang Indonesia yang sebenarnya berada dalam tempat yang aman. Nah, itu barangkali pengantar saya, dan saya tidak menjanjikan apa-apa kepada para peserta acara ini, karena ini sebuah perbincangan di hari Minggu siang. Dan ya, sebagai perbincangan di hari Minggu siang, mungkin kita bisa sambil ngopi di rumah kita masing-masing, dan ini luar biasa juga kan, kita bisa ketemu. Mungkin kalau dulu kita berusaha untuk mengundang Saudara Kemal, harus membelikan dia tiket dan sebagainya, harus bertemu, tapi sekarang praktis hanya perlu wifi, bisa menghadirkan Saudara Kemal, Saudara Marco yang di Kalimantan Tengah, Saudara Eka Suai, Saudara Umbu, Saudara Alfrida, Saudara Pandey, dan juga yang lain-lain, untuk berbincang-bincang di Minggu pagi yang mudah-mudahan cerah. Jakarta cerah juga, Bung Saiful. Jadi saya berharap di tempat lain juga cerah, dan ini menjadi pertanda baik akan kecerahan hari-hari kita ke depan. Nah, itu semacam pengantar dari saya, dan saya yakin tidak ada sesuatu yang penting di sana. Dan saya tidak akan menunjuk mulai dari yang mana, tapi saya mau mempersilahkan saja siapa yang mau memulai dari 6 teman yang akan memberikan semacam respons, atau mungkin juga refleksi, atau mungkin juga apapun ya, karena ini memang
perbincangan yang tanpa agen tempatnya masing-masing, apa yang mereka akan dari tempatnya masing-masing. Meskipun sekarang tempat menjadi tidak penting karena baik, saya persilahkan mungkin ya 5-10 menit masing-masing bisa mengantarkan sebelum nanti bisa jangan dengan Indonesia paling barat dulu atau bagaimana? Indonesia. Ya, ini Bung Kemal, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga menjadi kebajikan bagi kita semua. Pak Ari yang terhormat, rekan-rekan yang lain yang mulia yang sudah hadir di dalam forum yang apa tadi Pak Ari bilang, forum refleksi atau forum bercakap-cakap ya, karena ketika pertama sekali disodorkan undangan ini ke saya langsung setuju ya, karena yang mengundang Pak Riwanto, seorang intelektual yang genuine ya, yang ide-idenya terlihat terus muda ya, walaupun Pak Rinya sudah masuk sebagai pemuda ya, kalau dalam hitungan PBB kan baru pemuda nih Pak Ri. Nah, diskusi ini menjadi menarik juga karena diberi label tanpa skrip. Jadi saya betul-betul menjauhkan segala hal yang terkait dengan catatan untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan di forum ini dengan judul yang juga cukup menantang, ya, Mencari Indonesia. Nah, cuman ya kalau saya lihat dari yang diundang di dalam forum yang baik ini, ternyata kita orang-orang Indonesia, bukan orang yang sedang mencari misalnya orang yang tinggal di Jakarta ya, atau yang tinggal di Senen, di tempat organisasi yang lagi sudah dibubarkan itu, yang mungkin dia lagi mencari Indonesia ya, atau orang yang tinggal di Menteng yang terus-menerus atau Jalan Tekumar itu yang terus-menerus ingin berkuasa di Republik ini dan lupa bahwa dia sudah banyak tertinggal ya. Misalnya ada satu ibu bangsa itu yang sempat mempertanyakan apa yang bisa diberikan ke milenial kepada bangsa ini. Itu pertanyaan yang sama sekali tidak retoris ya, pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ketumpulan dalam melihat generasi milenial seolah-olah sudah kehilangan Indonesia. Pak Ari, saya ada banyak yang ingin saya sampaikan, cuman waktu kita sangat pendek ya, 5-10 menit. Yang pertama, kalau saya ingin melihat bahwa yang diundang betul-betul orang-orang yang sudah menjadi Indonesia. Tulisan saya di Kompas kira-kira berapa tahun lalu, saya buat tulisan judulnya Menjadi Indonesia. Tulisan itu terinspirasi ketika saya berkesempatan melakukan riset di Kepri, tepatnya di Kepulauan Anambas dan di kepulauan besarnya itu, Anambas dan aku lupa saya. Nah, di situ kemudian saya melihat ternyata orang-orang pulau, dan ternyata itu bukan pengalaman saya terhadap masyarakat pulau ya. Ada orang Sabang yang sudah saya lihat, dan kemudian orang Bangka, Belitung yang saya juga sudah pernah ke sana. Mereka itu betul-betul menjadikan siapapun yang sampai di tempat mereka itu sebagai keluarga. Jadi tidak ada perasaan curiga ya. Kalau Pak Ari sampai di Aceh kira-kira setelah habis konflik, pasti orang dengan mata terpicing-picing akan lihat ini siapa nih orang tua ini ya. Tapi kalau kita sampai di tempat seperti Anambas ya, tempat seperti Bangka Belitung, orang dengan mudah tersenyum dan mengangkat tangan. Jadi seolah-olah ini saudara semua ya. Dan pengalaman itu yang kemudian saya gali kembali. Saya salah satu yang saat itu sedang melakukan riset terhadap pola eksplorasi perusahaan migas yang kembali leading di
Anambas itu. Pertanyaan saya, karena saya juga ingin mencari aspek-aspek konflik, saya tanya, kalau Bapak ingat, apa konflik yang terjadi di pulau ini? Kemudian dia bilang, nggak ada konflik di tempat kami. Atau Bapak coba mundur lagi lah, Pak. Tahun 98 adalah tahun ketika Indonesia konflik satu sama lain. Ya, kita lihat ada konflik di Dayak Madura, kemudian konflik di Ambon. Ya, walaupun ketika kita melakukan riset, yang kita lihat itu adalah aspek permukaan dari problem yang sudah dibenam oleh rejim Orde Baru berpuluh tahun lamanya. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya genuine jadi dari masyarakat Ambon atau masyarakat Dayak gitu ya. Jadi kalau secara antropologis tentu kita bilang Pela Gandong itulah konsep kerukunan Ambon, bukan amuk yang terjadi di tahun 98 atau 99. Kemudian dia memberikan jawaban yang bagi saya cukup terhentak. Dia bilang begini, kami tidak konflik di tahun 98. Ya, seperti juga masyarakat di Bangka, mereka tidak konflik tahun 98-99 ketika peralihan rejim. Karena kami tidak perlu mengambil ampas-ampas yang terjadi di Pulau Jawa. Maksudnya apa? Bahwa potensi untuk saling bersungut dan saling bunuh ya, atau saling benci ya, seperti kemudian dilihat terjadi di Pulau Jawa atau konflik yang menyertai ketika Soeharto itu turun ya. Itu kami tidak perlu pungut itu. Jadi kami bisa hidup damai di sini ya, dan merasakan bagaimana menjadi Indonesia gitu, atau menjadi bersaudara satu sama lain. Yang memberikan yang menjadi narasumber saya saat itu adalah orang Aceh yang sudah 50 tahun tinggal di Kepulauan Riau itu. Dia tidak ada semacam pertentangan host etnik dan migran etnik. Kalau di tempat kami ada istilahnya orang datang. Perasaan seperti itu menjadi bahwa pulau itu menjadi milik bersama, mereka semua menjadi tuan rumah bagi daerah itu, dan itu yang bagi saya sebenarnya orang yang diundang di forum ini rata-rata adalah orang yang sudah mutmainnah, orang yang sudah istiqomah menjadi Indonesia. Tapi tentu perbincangan kita ini penting juga untuk orang-orang yang masih mencari-cari Indonesia, ya, yang menganggap bahwa dia mendaku lebih Indonesia dan yang lain kurang, ya, atau yang lain tidak. Kemudian saya juga perlu refleksikan, ada pengalaman yang juga baik sekali ketika saya mengunjungi Papua kira-kira 2 minggu yang lalu. Bukan pertemuan saya pertama ke Papua, tapi kali ini saya pergi bersama rektor ya, untuk kemudian membuat beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi di Papua. Ketika kami tiba, kemudian kami melakukan pertemuan dengan rektor Uncen, Ibu Afrida waktu itu tidak hadir mungkin ya, atau hadir, saya lupa. Di dalam pertemuan itu, proses protokolernya dimulai dengan berdoa secara Islam. Nah, itu pengalaman itu saya sudah tahu tentang bagaimana nuansa toleransi masyarakat Papua. Tapi pengalaman itu baik bagi rektor saya dan bagi rombongan lain yang pertama sekali baru mereka tiba ke Papua. Tentu ada keterkejutan dan rektor sendiri menyampaikan bahwa dia terkejut. Kemudian doa itu disampaikan secara Muslim, secara Islam. Dan kalau saya membuat pertanyaan, apakah itu mungkin juga dilakukan di Aceh, kira-kira misalnya rombongan Uncen tiba ke Universitas Malikus Saleh dan doa dilakukan secara Kristen, ya. Nah itu yang saya juga perbandingkan bahwa secara keluasan hati toleransi dan kedamaian Papua jauh lebih damai, walaupun secara sosial politik hari ini saya menganggap bahwa Papua itu adalah Aceh yang belum beruntung, ya, karena Aceh sudah mendapatkan proses perdamaian yang jauh lebih baik sekarang ini dibandingkan ke Papua yang saya kunjungan sebelum ini tahun 2014 ada pertemuan jaringan antar iman di salah satu hotel di Sentani yang di dalam ruangan itu dari sekitar 120 peserta
ada 50 intel di dalamnya, ya, dan saya kemudian berkawan dengan salah satu intel yang terus mengikuti saya dan berbincang macam-macam. Jadi saya lihat agak aneh kemudian orang menyalahpahami Papua yang begitu damainya, misalnya dari pengalaman saya mengunjungi Uncen itu, yang bisa menerima ya dengan kebesaran hati untuk keberagaman ini sebagai sesuatu yang disyukuri. Ketika Suaranya hilang, Bung Kemal. Pak Ari, suara Bung Kemal hilang sepertinya. Tes. Halo. Mantap. Wah, ini karena pakai di rumah, dia terbatas dan kemudian terputus ya. Mudah-mudahan ini ya, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, saya tadi sampaikan bahwa pengalaman ketika dari Uncen kami mengunjungi Musamus, Universitas Musamus di Merauke. Kami disambut oleh rektor, dan ketika kami sedang berbincang, ternyata suara azan terdengar. Dia kemudian bicara begini. Dia bicara mulai dengan begini. Kampus Universitas Musamus ini adalah kampus yang berisikan seluruh anak bangsa dari Aceh sampai Papua. Dia sebut ada anak Aceh Pidi dan Aceh Tamiang yang juga kuliah di Musamus. Saya mungkin satu-satunya rektor di Indonesia yang membangun gereja dan masjid di kampus. Itu tidak dilakukan oleh ITB, itu tidak dilakukan oleh UGM. Ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena bagi saya anak-anak yang penuh jiwa spiritualitasnya itu akan lebih mudah mengikuti pelajaran. Nah, itu juga saya coba bandingkan kami di Aceh ya, kira-kira di kampus Universitas Maliko Saleh juga kami menjadi kampus yang menerima beragam anak bangsa, ada dari Wamena juga kuliah di tempat kami, anak Papua Barat. Tapi bagi saya belum ada ruang kebaktian bagi anak-anak itu ya. Nah, ini yang ingin saya bicarakan, bahwa daerah seperti Papua yang sering disalahpahami separatis, tukang amuk, macam-macam, ada oase toleransi dan kedamaian yang cukup berlimpah ya, yang mungkin harus kita pelajari, atau ya, kita harus belajar, Jakarta harus belajar dari Papua ya. Saya tidak ingin memuji bahwa Jakarta juga harus belajar dari Aceh ya, karena bagi saya Aceh beberapa hal masih harus mencari juga Indonesia ya. Walaupun juga Aceh yang sering dilihat sebenarnya kan Aceh wilayah pesisir timur yang bekas konflik, yang secara antropologis masyarakatnya lebih monolitik ya, 90% Muslim, tapi tidak dilihat bagaimana misalnya Aceh bagian tengah ya, masyarakat Gayo, atau Aceh Barat Selatan yang tadi disebutkan salah satunya adalah salah satu pantai yang terindah itu di Pulau Banyak Barat. Pulau Banyak Barat sendiri itu etnisnya adalah Haloban, etnis baru yang kira-kira ditetapkan sebagai etnis ke-9 di Aceh. Yang sebagian kalau tidak bisa dikatakan 50% itu non-Muslim, dan mereka bisa membangun kekerabatan dengan tetangganya yang Muslim. Jadi juga salah juga ya, mungkin orang juga salah paham bahwa Aceh itu seolah-olah yang sangat pro syariat Islam macam-macam ya. Misalnya upaya Aceh untuk mempraktekkan syariat Islam dalam beberapa hal juga kita lihat, kalau kita mau merujuk secara sejarah ya, itu misalnya saya baca dari buku Denny Lombard itu sendiri, apa yang dipraktekkan oleh Sultan Iskandar Muda sekalipun itu tidak menunjukkan
menunjukkan upaya proteksi misalnya terhadap sistem keuangan kelompok pribumi saja atau kelompok Muslim. Karena sejak awal misalnya Sultan Iskandar Muda itu sudah membangun kerjasama dengan Belanda dan Inggris ya, ketika menjual lada. Dan belakangan masuk Perancis yang juga memohon agar bisa menjadi salah satu yang membeli lada di Kerajaan Aceh. Ya. Apa inspirasinya? Bahwa sebenarnya Aceh masa lalu itu lebih kosmopolit ya, dibandingkan Aceh hari ini yang lebih eksklusif, lebih banal, tidak semua ya, tapi di tingkat elit ya. Misalnya kita lihat hari ini upaya untuk membuat syariatisasi perbankan di Aceh sudah menghadapi banyak permasalahan ya. Baik permasalahan dari segi spin-off-nya, misalnya mereka buat BNI syariah dan mereka menutup semua BNI konvensional ya. Dan mereka akhirnya memaksa semua bank-bank konvensional itu menjadi syariah. Yang hari ini kita lihat kalau secara ekonomi sendiri, misalnya kajian ekonomi, itu kan juga artifisial. Karena bank sentral sebagai potingnya keuangan itu masih konvensional semua. Jadi ibaratnya syariah apa yang mau dibuat? Ya, berbeda misalnya di Malaysia ketika bank sentralnya sudah ada yang kemudian mengelola dana syariah. Di Aceh hal-hal yang artifisial itu kemudian dipercakapkan menjadi propaganda, dan bagi saya juga hal yang harus kita pertanyakan. Mereka harus mencari Indonesia atau mereka sedang mencari Arab Saudi. Arab Saudi pun tidak begitu itu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana sistem perbankan di negara Saudi, seperti misalnya oleh Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu, bank-bank kafir dalam tanda petik itu hidup lebih besar dibandingkan bank-bank Islamic Bank ya, dan itu dibiarkan ada ruang yang silakan orang memilih. Ya, ini yang disebut sebagai problem kesesatan pikir juga yang harus kita jernihkan untuk mencari Indonesia. Saya pikir itu mungkin 10 menit pertama dari saya, Pak Ari, dan kita mungkin bisa bercakap-cakap dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Kemal. Saya teruskan aja percakapan ini dengan yang lain. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Pak Ari, boleh saya Pak Ari dari tengah Pak Ari? Oh, oke. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Riwanto. Salam sehat, selamat pagi, selamat siang untuk semua saudara-saudara setanah air. Bung Kemal Pasa, senang sekali bisa bertemu, panjang umur. Ya, saya tertawa dengan cerita Bung Kemal tadi tentang pertemuan antar iman di Sentani, 50% Intel semua. Kita ada waktu itu dan itu luar biasa menjadi Indonesia dalam situasi yang pertemuan antar iman pun dicurigai begitu. Baik teman-teman semua, kawan-kawan, saudara-saudara se-Nusantara, persis seperti apa yang disampaikan oleh Bung Kemal, saya sangat antusias menyambut undangan dari Pak Riwanto untuk bincang-bincang. Ya, perjumpaan saya dengan Pak Ari ini lama, tahun 19 berapa ya? 1908, saya lupa. Ya, seingat saya waktu itu di Singapura ya Pak Riwanto. Tapi yang menarik hari ini saya dihubungi beberapa waktu yang lalu dan saya langsung menyanggupi karena perbincangan menjadi Indonesia ini penting juga untuk saya yang berada yang tinggal dan berada di Pulau Kalimantan. Dan hal ini terus-menerus menjadi bahan refleksi tidak hanya oleh saya sebenarnya, tapi oleh teman-teman jaringan aktivis kemanusiaan, aktivis lingkungan hidup, aktivis masyarakat adat yang ada di Pulau Kalimantan. Apa arti
menjadi Indonesia. Nah, untuk memulai refleksi saya ingin bercerita berkaitan dengan pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Ada satu dusun kecil di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Dusun itu namanya Dusun Gerugu. Ya, tidak banyak penduduknya. Menurut KPU, jumlah pemilih di sana cuma 98 orang. Tetapi dusun itu pada waktu pemilihan kepala daerah golput semua. Mereka menolak untuk datang ke TPS sehingga ada 87 orang yang tidak memilih dan yang memilih hanya 11 orang dan itu hanya petugas. Kenapa mereka menolak ikut pemilihan kepala daerah? Alasan mereka adalah karena hanya dusun mereka yang tidak dialiri listrik. Dusun mereka gelap gulita, desa terang benderang, sementara hanya dusun mereka yang gelap gulita. Jadi mereka berpikir, untuk apa ikut proses kepala daerah ini? Toh tidak ada dampak langsung, tidak ada yang bisa kami rasakan. Nah, apa yang mau saya lihat dari proses ini adalah gambaran dari cara berpikir orang-orang di Kalimantan, secara khusus Dayak. Yang menjadi Indonesia itu adalah sama rata, sama rasa. Ya sama-sama kita merasakan, kalau sakit ya kita sama rasakan, kalau enak ya sama rasakan. Ya sama seperti kehidupan di rumah panjang, ya memang romantis. Kalau satu kelompok pemburu dapat kijang, semua dapat. Bahkan yang paling lemah, yang paling rentan, yang lumpuh kakinya di rumah panjang itu akan dapat jatah daging kijang atau daging rusa itu. Nah, seperti itu menjadi Indonesia menurut bayang-bayangan orang-orang di Kalimantan. Sehingga tidak heran untuk mereka yang tinggal di perbatasan dengan Sarawak, dengan Sabah, apalagi mereka punya keluarga yang sama-sama Dayak, yang sama-sama punya kebun karet, itu berbeda jauh antara bagian Indonesia dengan bagian Malaysia. Sama-sama punya kebun karet 2 hektar, tetapi di Malaysia kehidupan mereka relatif lebih baik dari yang ada di Indonesia. Sehingga pertanyaan mereka, untuk apa menjadi Indonesia? Ada Pak Lewi di daerah Krayan. Dia menjual 500 ekor kerbaunya ke Brunei. Apa tujuannya menjual 500 ekor kerbaunya? Dia seorang kepala adat, kepala suku di daerah Krayan. Dia ingin membuat jalan agar anak-anak bisa punya jalan untuk bersekolah dengan baik ke arah Malaysia. Ya, pada waktu dia menjual kerbaunya ke Brunei sekitar 500 ekor, kemudian saya lupa menyewa atau membeli eskapator, semua orang Jakarta datang. Markas besar, markas kecil, markas sedang datang semua. Bertanya ada apa? Sehingga Bapak membuat jalan. Dia bilang anak-anak saya harus sekolah, cucu-cucu saya harus sekolah. Dan Indonesia tidak ada di sini. Dia tidak hadir, tidak ada untuk kami. Jadi kami harus hadir untuk anak-anak kami, dan pendidikan yang paling baik dan paling dekat itu ke arah Malaysia. Ya tinggal buat jalan sedikit, sekitar 10 km, mereka sudah dapat jalan yang bagus dan dapat pendidikan yang bagus. Nah, dari hal ini saya mau katakan, tentu saja kita punya pandangan yang beragam, cara melihat yang beragam tentang bagaimana menjadi Indonesia itu. Tetapi dari Kalimantan,
Begitulah cara orang-orang Kalimantan melihat mengenai menjadi Indonesia itu. Dan saya pun melihat hal yang sama untuk bagian Sarawak dan Brunei. Apa artinya menjadi Malaysia? Ya dulu orang-orang di Sarawak dan Brunei agak malu-malu mengaku dirinya Dayak. Sekarang mereka berani menyatakan dirinya sebagai Dayak. Di samping identitas yang lain yang disebut dengan orang asal. Dan mereka pun punya pertanyaan yang sama, apa artinya menjadi Malaysia? Malaysia atau Semenanjung datang ke Kalimantan, lalu dia membawa pergi semuanya ke Semenanjung. Sama seperti di bagian Indonesia. Indonesia datang, lingkungan tidak menjadi lebih baik, lingkungan menjadi buruk, kayu diambil, lahan 1 juta hektar dibuka, ibu kota negara dicanangkan. Nah sekarang food estate juga dicanangkan di sini. Lingkungan hidup tidak menjadi lebih baik. Dan masyarakat paralel dengan hal itu, kalau lingkungan hidup buruk, kehidupan masyarakat mustahil menjadi lebih baik. Ya, cerita pertambangan di Kalimantan Timur, cerita penebangan hutan, cerita pembukaan lahan secara sembrono, lahan gambut, itu adalah cerita tentang proses menjadi bagian dari Indonesia. Di mana menjadi Indonesia itu mahal rupanya. Mahal. Perlu bayaran yang mahal dari segi lingkungan hidup. Nah, karena itu mungkin untuk kita yang sekarang ada, ya seperti kata Bung Kemal, kita ini berproses menjadi Indonesia, atau apapun namanya. Kalau Pak Max Land itu mengatakan, ini negara yang belum tuntas terbentuknya, unfinished nation. Ya memang belum sempurna, karena belum selesai. Dia banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan dan seterusnya. Nah, di tengah kekurangan keterbatasan itulah mungkin posisi kita ada sekarang. Ya semoga bisa mengarahkan menjadi Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang menghancurkan atau meniadakan yang baik yang sudah ada sebelumnya. Ya mungkin itu Pak Riwanto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak nyaman dari perkataan saya. Terima kasih. Terima kasih Bung Marco Mahin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, seperti saya duga tadi soal teknologi ini bisa mengganggu ya karena terputus, tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu sekali. Terima kasih sekali lagi cerita dari Kalimantan. Saya undang teman yang lain. Ya, Pak Riwanto. Silakan Bung Eka. Ya, dari makasih. Kendari. Ini, ya. Ya, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ada yang memanggil Mas Riwan, saya memanggil Mas Riwanto sejak dulu ini. Ya. Saya kenal beliau ini tahun 2005-2006 dan saat itu Mas Riwanto melakukan riset di Sulawesi Tenggara dan saya sebagai salah satu volunteernya begitu. Saya banyak mengakses artikel-artikelnya Mas Riwanto dan dikirim di Japri dan wah, ternyata ini hanya usia yang tua ya, tapi pikiran tetap fresh. Salam kenal Pak Teuku, Pak Umbulan, Pak siapa lagi, Pak Ari, yang lain dari Bali. Karena dibuat dalam bentuk
santai saya juga akan mengikuti alur itu. Tapi saya kira yang pertama sebetulnya ketika mencari Indonesia, maka yang saya bayangkan Indonesia itu adalah sebagai satu gagasan. Sebagai gagasan. Sebab sebagai sebuah bangsa, itu sebetulnya masih relatif muda begitu ya. Negara itu tahun 45. Tapi kalau sebagai gagasan sebetulnya, ini yang harus kita katakan bahwa Indonesia harus menjadi alternatif dari peradaban-peradaban yang ada di dunia. Maka imajinasi pertama yang muncul misalnya ketika menyebut Indonesia itu adalah satu gugusan pulau yang agak besar. Yang kalau kita bayangkan itu adalah jika terbang dari ataupun dari Aceh, dari Pak Teuku sampai ke Papua itu sekitar berapa jam? Itu sekitar 8 jam tanpa non-stop. 8 jam itu sebetulnya adalah satu rute penerbangan yang melintasi di benua Eropa, dan itu sudah berapa negara. Ya, jadi yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya Indonesia itu adalah satu negara kepulauan yang besar, tapi uniknya itu tidak berbentuk federasi. Ya, Amerika juga yang luas begitu. Yang kalau kita bandingkan itu memilih Amerika sebagai satu negara federasi, tetapi Indonesia itu adalah sebagai satu negara kepulauan begitu. Jadi itu imajinasi yang pertama. Lalu kemudian imajinasi yang kedua sebetulnya bahwa Indonesia ini adalah negara yang mayoritas agama Islam. Ya, tetapi memilih negaranya bukan sebagai negara agama tertentu dan bersandarkan pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa sebetulnya itu bukan menunjuk soal agama, tapi di situ menunjukkan nilai spiritualitas. Artinya masing-masing orang punya beragama, meski sebetulnya ini ada hal yang menarik kalau misalnya digali dari sejarah. Ada soal 1 Juni, ada soal 22 Juni, dan ada soal tanggal 18 Agustus yang tapi poin pentingnya sebetulnya di situ bahwa Indonesia adalah sebagai satu negara yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada juga sebetulnya bahwa keunikan yang lain, posisinya bahwa Indonesia ini adalah mayoritas suku Jawa. Tetapi bahasa yang digunakan itu adalah bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu. Dan ini yang saya bilang tadi bahwa kata kunci untuk itu kenapa misalnya saya harus katakan bahwa Indonesia kita harus dorong sebagai satu alternatif peradaban di dunia. Misalnya dia lebih maju misalnya dibandingkan dengan komunis. Dengan rumusan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu berarti melampaui dari manifesto komunis gitu. Ya, kritik orang misalnya kritik orang bahwa komunis itu tidak beragama, tapi Indonesia meletakkan bahwa itu tetap harus beragama. Indonesia juga lebih maju dari negara kapitalisme, ideologi kapitalisme, karena ada rumusan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau ideologi kapitalisme dan liberalisme, ajaran kapitalisme dan ideologi liberalisme itu adalah sebetulnya satu ajaran yang mempersilahkan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Tapi Indonesia ada sila keadilan sosial bagi Indonesia. Nah, pertanyaan mendasar adalah bagaimana merawat ini sebetulnya. Konstruksi ataupun bahasa sederhana yang ada di bayangan kita adalah bahwa keunikan Indonesia itu adalah terletak pada soal ada keanekaragaman
ada multikulturalisme di dalamnya, ada pluralisme yang ada di dalamnya. Nah, karena itu kita rujuk misalnya beberapa buku-buku yang mungkin kita bisa baca. Ada buku Adam Schwartz, A Nation in Waiting, menunggu suatu bangsa gitu. Ya, kapan kita menunggu satu bangsa ini? Jadi Pak Sriwanto tadi memimpikan Indonesia, lalu kemudian tadi Pak Teuku juga, Indonesia memang belum selesai. Ya, Adam Schwartz memang mengatakan bahwa ya, a nation of waiting, kita masih harus menunggu begitu. Ya, lalu ada buku Benedict Anderson bahwa ternyata nasionalisme itu adalah hanya bayangan saja. Ya, jadi ya nasionalisme, etnisitas ataupun apa namanya itu dalam kata-kata Benedict Anderson itu adalah hanya imajinasi saja. Ya, jadi itu soal-soal dari perspektif teoritik. Pada konteks yang lebih membumi lagi misalnya, pada saat sekarang memang kita banyak ujian begitu ya. Ujian yang paling nyata misalnya adalah saat ini ya oke, dalam data-data tentang kemiskinan kita masih banyak orang-orang yang miskin. Ada sekitar 20 juta orang lebih yang miskin. Itu belum termasuk pada angka statistik yang tahun 2020 yang pasti itu lebih banyak karena akibat pandemi corona yang lebih. Lalu angka koefisien Gini ratio Indonesia itu adalah juga agak sedikit naik. Lalu ada pernyataan deklarasi kami dari Nurmantio dan Muhammad Din itu, ya dia anggap bahwa Indonesia adalah sebagai satu negeri 1001 masalah begitu. Tapi yang cukup serius sebetulnya pada saat sekarang itu adalah disparitas itu masih cukup tinggi. Ya misalnya saja pada soal-soal Mas Riwanto tadi mengatakan kita masih cukup beruntung, kita masih bisa melakukan webinar saat ini dengan perangkat teknologi yang kita miliki. Tapi ingat masih banyak warga yang saat sekolah, pada saat sekarang kita banyak nikmati lihat berita itu, banyak anak sekolah yang tidak bisa untuk membeli paket-paket internet gitu. Jadi bayangkan misalnya di Pulau Jawa itu yang mudah untuk mengakses internet, tetapi di pedalaman Papua itu bagaimana untuk ada proses belajar mengajar begitu. Jadi ada gagap-gagap teknologi begitu yang terjadi. Ya, saya ingin sebetulnya menceritakan bagaimana perjalanan saya minggu lalu ketika bersama-sama dengan orang dari Kementerian Marves, Kementeriannya Luhut Binsar Panjaitan itu datang ke Sulawesi Tenggara untuk meninjau pembukaan sekolah akademi Politeknik Pertambangan, dan ya saya diundang sebagai salah satu volunteer. Ada sekda dari pejabat lokal, ada dari Virtu itu, lalu ada dari kementerian. Saya sendiri adalah Tapi yang unik itu saya lihat adalah ada petugas kepolisian itu dia tidak mengawal. Ada juga Profesor Suryo ahli fisikawan ternama. Tapi yang saya agak mengganggu pikiran saya itu adalah ada aparat kepolisian pakai laras panjang itu mengawal, bukan yang sekda, bukan yang Profesor Suryo, bukan yang dari kementerian, tapi yang mengawal itu adalah dari investor. Jadi aparat keamanan ini mengawal siapa ini? Mengawal siapa ini? Saya pikir, ini adalah jangan-jangan ini adalah merupakan apa yang disebut oleh Samuel Huntington Clash of Civilization, benturan-benturan peradaban begitu, Barat versus Timur,
internasional versus nasional, lalu lokal versus asing, dan untuk lokalitas kami misalnya bagaimana daerah, dan saya kira Papua juga mengalami hal yang sama, Aceh juga eksploitasi sumber daya alam yang cukup besar, tapi menjadi pertanyaan, sumber daya alam itu yang menikmati siapa begitu? Kekayaan alam itu diperuntukkan untuk siapa? Di daerah kami dalam 6 bulan terakhir, bahkan 1 tahun terakhir, isu tentang tenaga kerja asing itu menjadi kuat isu. Ya, malah ada satu pernah diskusi di forum pemerintah daerah di hadir Forkopimda, lalu yang unik misalnya ketika dimintakan data dari Departemen OPD tenaga kerja itu, berapa orang tenaga kerja asing yang beroperasi di itu, katanya 20 orang, padahal kenyataan setiap hari pesawat datang itu setengah dari pesawat itu adalah dari tenaga kerja asing. Ini sebetulnya masih adakah Indonesia kalau seperti ini? Ya. Nah, karena itu sebetulnya saya ingin menutup uraian saya itu sebetulnya memproduksi tentang apa yang disebut dengan kita versus mereka itu. Ada misalnya data-data yang saya dapatkan. Indonesia misalnya didominasi oleh laki-laki ya sekitar 53%. Lalu kemudian didominasi oleh suku Jawa, didominasi oleh tamatan SD hampir sekitar 40%. Lalu didominasi oleh Islam. Menjadi pertanyaan misalnya adalah jika seorang itu Jawa, jika Islam, tamat SD, apakah dia sudah menjadi pemilik negeri? Saya kira belum, karena ada watak politik yang oligarkis begitu. Jadi ternyata orang-orang yang punya potensiali itu, tetapi tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, saya menyambung misalnya tadi dari Pak Marco itu, selain dengan persoalan-persoalan pilkada gitu, tapi yang disebutkan tadi bahwa ada orang yang apatis tentang pilkada, saya ingin melihat dari sudut yang lain bahwa ternyata yang tampil sebagai calon-calon bupati itu adalah orang-orang yang kalau tidak punya duit tapi dibiayai oleh bandar-bandar besar, gitu. Jadi partai politik sekarang punya watak oligarkis. Sekarang nominasi nominasi itu adalah ditentukan siapa yang, dan itu orang-orang seperti kita nggak bisa jadi tidak usah sekarang untuk mempersiapkan diri dengan matang siapa yang akan jadi bupati, sudah persiapkan duit diri dengan banyak saja, lalu mainkan iup-iup sudah untuk jadi bupati gitu. Jadi itu sebetulnya soal-soal sehingga sebetulnya pada level daerah misalnya, pada level nasional ini pengimajinasian tentang Indonesia direduksi oleh suatu sistem yang tidak terlalu berpihak pada kepentingan. Jadi respublikan begitu. Ya, kedaulatan rakyat itu sebetulnya hanya ada dalam retorika, hanya ada di depan kelas. Tapi di dalam depan praktek saya kira masih bekerja bandar-bandar itu. Ya, saya kira itu catatan-catatan kecil, dan saya harus untuk mengatakan bahwa kita harus tetap optimis. Jadi politik optimisme itu harus tetap menjadi bagian dari itu. Kita punya modalitas sosial yang cukup baik. Ada nilai-nilai Pancasila, ada keanekaragaman budaya yang itu kita rawat. Tapi bagaimana merawat itu semua begitu? Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan di tempat ini. Makasih, Bu Sriwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Eka. Memang beberapa terputus, tapi saya kira sebagian kita bisa dengarkan. Saya lanjutkan dengan teman lain untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan. Silakan.
Saya Pak. Oke, Bung Umbu. Ya, kita habiskan dulu laki-lakinya. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Riwanto. Pertama, salam dari Sumba. Salam kenal buat Pak Eka, Pak Marco, Pak Teku, Kakak Alfrida dan Ibu Pande di Bali. Satu, tentu saja saya merasa terhormat bisa diundang di ruang ini, mengingat ruang ini sangat menurut saya sangat kuat urusan-urusan akademiknya dan juga sangat kuat urusan-urusan telaah konsep dan sebagainya gitu ya, walaupun tanpa skrip gitu ya. Mungkin saya ketika diminta oleh Bapak Riwanto, pertama ketika diminta untuk memaparkan soal mencari Indonesia, yang ada di benak saya adalah apa yang saya kerjakan selama ini gitu ya, terutama di ranah-ranah yang mungkin mikro gitu ya, mikro di kampung saya gitu ya. Terlepas saya itu sebagai aktivis di Walhi, tapi saya punya urusan dengan kebudayaan saya, dengan kampung saya gitu ya, karena saya dibesarkan dengan peradaban kamu bukan orang Sumba kalau kamu nggak punya kampung halaman. Jadi saya punya tanggung jawab. Saya nggak mau kampung saya itu jadi ladang investor yang kemudian dikuasai oleh orang-orang yang kemudian saya nggak punya kampung halaman. Dan ketika orang tanya kampungmu di mana, saya nggak mungkin bilang itu sudah dimiliki Korindo, itu sudah dimiliki PT Antam. Nggak mungkin itu yang ada di pikiran saya. Dan kemudian bagi saya mencari Indonesia adalah membuktikan perlintasan kita sendiri gitu. Saya membayangkan Indonesia hari ini itu adalah mengikuti perlintasan bangsa-bangsa lain, mengikuti perlintasan negara-negara lain. Semua urusan, baik di urusan konsumsi sampai di urusan-urusan bahkan mungkin di urusan akademik pun itu kebanyakan masuk pada perlintasan-perlintasan orang. Saya kasih contoh yang sedikit makro di NTT sebelum saya masuk spesifik di kampung halaman saya di Sumba. Saya kasih contoh begini. Saya ngomong, misalnya, kita ngomong akademis misalnya. Di Indonesia banyak sekali ahli. Banyak sekali ahli soal buaya, ular, rusa, macam-macam. Tapi di Indonesia sulit kita temukan ahli komodo. Di NTT bahkan tidak ada ahlinya. Saya mau bilang bahwa kekayaan hayati yang dianugerahkan Tuhan buat NTT itu nggak diurus secara akademik gitu. Bahkan sekelas komodo pun nggak ada ahli yang yang di NTT sendiri, nggak ada kampus juga yang ngurus komodo. Gitu. Nggak ada juga pusat penelitian di NTT yang ngurus komodo. Kita ngambil semua ikuti perlintasan-perlintasan yang orang. Saya selalu bilang begini, mungkin di Indonesia Barat atau di luar negeri mereka boleh jago soal rusa, mereka boleh jago soal buaya, tapi seharusnya untuk urusan komodo kita jagonya, karena peradaban itu ada di tanah air kita. Itu baru urusan komodo. Belum ngomongin rusa Timor, belum ngomongin kura-kura leher leher ular gitu ya, yang ada di NTT, yang endemik di NTT. Belum bicara soal kekayaan endemik lain seperti burung dan lain sebagainya. Sangat minim sekali karena mengikuti perlintasan orang. Kita nggak membangun perlintasan sendiri sesuai dengan potensi kita, kekayaan lokal kita. Saya membayangkan sebenarnya misalnya sebuah dinamika di mana kita itu membangun perlintasan sendiri dan itu keren dan kemudian orang bisa mengikuti itu. Saya kebetulan dinamisator Waihumba. Waihumba itu sebuah festival kebudayaan yang tidak berbasis pada selebrasi, tapi berbasis pada konsolidasi kebudayaan. Pemerintah seringkali meminta festival kami karena ini sudah seharusnya tahun 2020 kemarin adalah festival ke-9, tapi karena corona kita tunda. Dia udah 9 tahun. Pemerintah sudah berapa kali meminta agar festival kami dimasukkan dalam agenda pariwisata. Kami menolak.
Karena apa? Karena ketika dia jadi agenda pariwisata, nanti urusannya kita melayani turis, bukan lagi melayani konsolidasi kita. Bagaimana kita terhubung antara satu kampung yang lain dengan kampung yang lain gitu. Kita sibuk foto bareng dengan turis, sibuk melayani kepentingan-kepentingan turis gitu. Dibanding kepentingan-kepentingan kita untuk merekatkan kembali sekat-sekat kultural yang hilang akibat proses administrasi yang dilakukan oleh negara. Saya kasih contoh misalnya Sumba. Ya, Sumba itu saya pikir satu pulau yang sebenarnya cukup beruntung karena dia punya simbol untuk mempersatukan semua daerah di satu pulau yang sudah terpecah-pecah menjadi wilayah administrasi. Ada 4 kabupaten sekarang di Sumba. Dibandingkan peradaban kebudayaan yang lain. Saya kasih contoh misalnya saya selalu kasih contoh kalau misalnya turun ke kampung dan sebagainya, saya bilang begini. Saudara-saudara kita mungkin di tempat lain itu dipersatukan itu lewat kebudayaan bahasa Melayu misalnya, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa kawan-kawan di Papua dan sebagainya. Tapi di Sumba selain bahasa tidak bisa mempersatukan karena satu Sumba itu bahasanya beda-beda. Tapi ada simbol fisik namanya Tanjung Hahar. Tanjung Hahar itu dipercaya dalam narasi adat istiadat kami dipercaya sebagai tempat pertama orang Sumba sebelum kemudian tersebar kemana-mana gitu, kemudian memutuskan untuk berpisah kemana. Dan simbol itu masih ada gitu. Dan simbol itu sebenarnya sering kali kami pakai ketika ada konflik antar daerah, konflik antar wilayah atau sentimen antar wilayah. Kita selalu bilang kalian tidak usah ngomong soal Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat atau Sumba Barat Daya. Nenek moyang kita satu kok. Itu Tanjung Hahar simbolnya. Dan Tanjung Hahar hari ini juga dalam alarm bahaya karena kita tahu di Sumba itu pasca main-mainannya Eropa menetapkan Pulau Sumba sebagai pulau terindah di dunia lewat majalah Jerman itu, dan kemudian investor makin banyak membludak masuk ke Sumba dengan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pantai-pantainya diprivatisasi gitu ya. Semua geng-geng pariwisata di Bali, bahkan di Eropa, itu masuk ke sana. Bisa di cross-check di media, 2017-2018, 2 tahun berturut-turut, hotel terbaik di dunia itu ada di Sumba. Saya nggak bangga dengan itu. Tapi saya melihat itu sebagai alarm bahaya, karena kemungkinan eksploitasi akan makin meluas. Gitu ya. Jadi festival Waihumba itu kami buat untuk merekatkan peradaban-peradaban yang menurut kami hilang. Mencari Indonesia dalam konteks perintasan sendiri, saya kasih contoh. Kami selalu bilang begini. Dalam ranah olahraga misalnya, kami bilang, Kempo itu, karate itu, sebelum menjadi olahraga tradisional, olahraga internasional, dia itu hanya olahraga tradisional di Jepang, di Korea, atau di Cina, kungfu dan sebagainya. Dan kemudian dia bisa menginternasional. Karena apa? Karena mereka kerjakan perlintasan itu gitu loh. Sekarang saya kasih contoh. Di Sumba itu ada namanya Panjura, tinju lokal ya, tinju yang ala-ala Sumba gitu ya. Ada namanya Kojamanula, itu berkuda dengan melakukan lempar lembing sambil melempar lembing pada satu bidang yang ditentukan gitu ya, seperti lomba panahan begitu. Kenapa itu tidak terus kita kerjakan aja perintasan olahraga seperti itu yang kemudian bisa kita usulkan menjadi olahraga nasional, bahkan kelak bisa menjadi olahraga di tingkat olimpiade. Kenapa kita harus selalu mengerjakan perintasan-perintasan yang dikerjakan oleh negara bangsa lain gitu? Kenapa kita tidak berupaya untuk mengerjakan perintasan? Dan Indonesia sangat kaya dengan olahraga tradisional yang mungkin saja bisa saja itu juga akan bisa menginternasional gitu. Sekali-sekali deh orang lah yang ikut perintasan kita. Kita nggak bisa ngekor ikut perintasan orang terus. Dan menurut saya Indonesia di situ. Sialnya memang perintasan-perintasan itu sekarang kita sendiri yang tutup jalannya. Kita sendiri yang memblokade jalannya lewat proses-proses pembangkrutan yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Ketika negara menetapkan, misalnya, statistik menetapkan indikator orang miskin, itu adalah lantai tanah, atap rumbia, atau atap alang, maka orang-orang kemudian mulai meninggalkan itu, mulai meninggalkan alang-alang, meninggalkan rumbia, dan sebagainya, dan berganti ke SEM, karena takut dibilang miskin. Dan apa yang terjadi kemudian?
orang tidak punya lagi ikatan emosional dengan alamnya, dengan lingkungannya. Pembakaran hutan pun menjadi meluas. Jangan lupa, terlepas pembakaran hutan yang paling berdampak negatif adalah Kalimantan dan Sumatera, tapi jangan lupa kebakaran hutan terluas di Indonesia itu adalah NTT. Karena apa? Karena ikatan kultural dia atau ikatan emosional dia dengan tanahnya sudah hilang. Dulu orang nggak mungkin membakar padang sembarangan karena ada alang-alang di situ. Dia punya ikatan di situ. Saya harus mengganti alang saya setiap tahun. Dia nggak mungkin sembarang bakar padang kalau dia masih butuh rumbia di situ. Nah, sekarang semua cerita-cerita itu sudah tidak ada. Yang berikut adalah saya ngomong tadi bahwa begitupun di ranah konsumsi. Di ranah konsumsi pun kita dipaksa ruang-ruang wilayah kelola kita itu diubah menjadi area pertambangan, diubah menjadi area perkebunan monokultur, diubah menjadi area pariwisata pariwisata yang skala investor yang berbasis lahan dan rakus air itu yang kemudian masyarakat dipaksa untuk menerima konsumsi dari luar, mie instan, semua makanan dari luar, yang ujung-ujungnya pada akhirnya menjadi residu atau sampah. Karena orang memproduksi makan makanan instan, karena orang nggak lagi mau mengkonsumsi makanan dari wilayah kelolanya sendiri. Orang sudah ngambil dari luar, karena wilayah-wilayahnya sudah dalam tanda kutip sudah banyak tidak berproduksi, karena atau tanah lain sudah dikapitalisasikan menjadi kawasan pertambangan dan sebagainya. Saya pikir apa yang Pak Riwanto katakan soal mencari Indonesia, bagi saya mencari Indonesia itu adalah mencari perlintasan kita sendiri. Tidak bagi saya mencari Indonesia itu juga adalah bagaimana mencegah proses pembangkrutan terus terjadi. Saya kasih contoh lagi. NTT itu julukannya sarkastik banget atau eufemisme atau sinis banget ya. Dan kebanyakan orang di publik nasional sana banyak sepakat bahwa ya memang Indonesia kere, NTT itu kere gitu ya, miskin. Tapi saya mau kasih jelaskan bahwa kemiskinan NTT dalam ranah itu adalah proses pembangkrutan yang struktural. Apa itu saya jelaskan tadi? Kita tahu NTT di Indonesia tidak ada satu provinsi satupun yang terkenal dengan cendananya, hanya di NTT. Yang terkenal. Oke, Gaharu kita berbagi dengan Papua. Tapi kalau cendana itu NTT. Tapi cendananya bangkrut, dieksploitasi habis-habisan, dan orang NTT tetap miskin. Tapi kita tahu semua harga cendana itu luar biasa. Gitu. Eksploitasi sumber daya alam yang lain, mineral, tambang pasir besi, tambang emas, tambang mangan, ya itu terus mengalami proses eksploitasi. Dan jangan lupa, ketika kecenderungan global hari ini sedang menuju ke energi non fosil atau energi baterai, maka nasib kita akan sama dengan Sulawesi. Sulawesi dengan nikelnya sebagai bahan baku untuk memproduksi baterai, dan juga sama dengan NTT, mangannya sebagai juga salah satu komoditi yang sekarang paling nomor 3 terbesar nilai mata uangnya di pasar global gitu. Mangan itu paling banyak di NTT. Dan pasti proses eksploitasi ini akan terjadi lagi. Bagi kami NTT itu mengalami proses pemiskinan atau proses pembangkrutan yang berulang-ulang dari masa kolonial, masa Orde Baru sampai sekarang. Semua ceritanya adalah eksploitasi dan tidak ada urusan dengan kesejahteraan rakyat. Dan kalau ini yang terus dikerjakan, maka mencari Indonesia seperti yang Bapak sampaikan, saya pikir mencari Indonesia versi founding father sebagainya, saya pikir itu semacam fata morgana kalau cara berpikirnya adalah administrasi negara atau cara berpikirnya adalah konteks negara. Tapi itu kita bisa kerjakan sendiri di lingkup-lingkup yang mikro. Semua cerita tentang kebaikan-kebaikan di NTT, orang kembali ke kebudayaannya, orang sekarang di Sumba itu orang banyak kembali ke agama asli Marapu ketika Marapu sudah diakui kembali oleh negara pasca putusan MK, orang merasa bahwa saya kembali aja ke Marapu karena setelah saya beragama hutan saya habis, alam saya rusak, saya buang. Saya ketika saya masih beragama lokal, saya punya rambu-rambu untuk tidak sembarang memotong pohon. Saya memotong satu pohon pun saya harus berdoa.
Ketika saya masih beragama lokal, semua tempat adalah ibadah. Di rumah ada tempat ibadahnya, di kebun ada tempat ibadahnya, di sawah ada tempat ibadahnya, di laut ada tempat ibadahnya. Saya selalu terhubung dengan pencipta saya. Dan banyak orang kembali ke peradabannya. Terakhir, sebelum saya sampai pada apa yang saya mau ceritakan atau curhat, saya mau sampaikan begini. Tentu saja mencari Indonesia adalah perlintasan kita sendiri. Saya selalu membayangkan dulu orang tua saya mengejar seorang pendeta di kampung karena memaksa untuk masuk ke gereja dan mengganti nama saya untuk menjadi nama-nama yang sifatnya Alkitabiah. Dan orang tua saya berkata begini, kalau anak saya bernama seperti di kitab suci, apakah ada jaminan anak saya masuk surga? Apakah dengan menggunakan nama-nama dari kitab suci, apakah ada jaminan anak saya masuk surga? Nama anak saya juga adalah karya ilahi. Anak saya tetap berulang. Tidak perlu saya kasih nama dia Petrus, Simon, dan lain sebagainya. Yohanes. Tetap saja nama itu karya ilahiyah yang ada juga di dalam kampung halaman kami. Itu juga peradaban pikiran yang Tuhan kasih ke kami. Gitu. Dan kita selalu begitu gitu loh. Nonton sinetron ganti nama anak. Nonton film dari Eropa ganti nama anak. Nama-nama kultural kita, nama-nama yang merupakan peradaban dari leluhur kita, yang juga sekaligus karya ilahiyah kita, itu kita tanggalkan. Akhirnya apa? Ikatan emosional kita dengan leluhur kita, ikatan emosional kita dengan alam kita, itu menjadi hilang. Karena orang tidak punya lagi cerita kecil menjelang tidur bahwa nama kamu itu adalah nama dari kakek kami. Kakek kamu dulu itu pernah bunuh 8 orang Belanda. Di kampung kuburnya masih ada. Itu cerita yang dimasukkan ke kepala saya oleh nenek saya. Bahwa kamu harus jadi seorang pemberani, kamu harus jadi seorang petarung untuk membela kebaikan. Karena nenek kamu dulu adalah seorang petarung. Nenek saya tidak perlu membawa Samratulangi, nggak perlu membawa Cut Nyadin, nggak perlu membawa Tuan Ku Membojol, pahlawan-pahlawan dari luar kampung saya. Cukup membawa nama kakek saya untuk memunculkan karakter saya, untuk melahirkan mental-mental tarung seperti saya. Saya pikir semua cerita tentang membangun atau mencari Indonesia dalam versi saya adalah mencari perlintasan sendiri atau menemukan kembali perlintasan sendiri. Itu adalah PR kita ke depan, dan saya pikir dengan cara bernegara seperti ini, dengan cara yang seperti Pak Eka bilang bahwa kita dikuasai oleh oligarki dan sebagainya, saya kok pesimis. Dan itu hanya bisa kita kerjakan di level-level kita sendiri, di level-level kampung sendiri. Dan saya percaya bahwa kadang-kadang di kampung negara tidak hadir pun rakyat tetap sejahtera. Kalau negara hadir hanya untuk kemudian menggunakan warga negara sebagai alasan untuk berhutang ke pihak-pihak luar, ke dunia luar, saya mulai curiga bahwa benar-benar kita tidak diurus oleh negara. Itu pengantar saya, Pak Riwanto. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kurang-kurang kata, salah-salah kalimat. Terima kasih. Terima kasih, Bung Umbu Wulang, atas cerita dari kampung ini yang sangat menarik. Ini benar-benar laki-laki duluan ini. Tadi tinggal Bu Alfrida sama Bu Pande. Bu Pande kelihatannya lagi keluar ya. Jadi mungkin Bu Alfrida bisa menyampaikan duluan. Ya, baik, terima kasih Pak Riwanto. Salam buat Pak Eka, Pak Marco, ya, sama juga Umbu dan Pak narasumber pertama tadi. Maaf saya tidak hafal. Pak Kemal. Pak Teguh Kemal Fasya. Ya, Pak Kemal. Ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah dihubungi untuk bisa bersama-sama berdiskusi dalam forum ini. Saya sangat senang sekali dan saya langsung menerima karena saya juga ingin
menambah relasi, belajar juga, kemudian menyampaikan beberapa hal yang sederhana ya dari saya. Dan tentu saja ada teman-teman lain sebenarnya yang sebenarnya lebih memiliki wawasan luas, kemudian juga sebenarnya punya pengalaman-pengalaman langsung ya di lapangan yang mungkin sebenarnya bisa berbagi lebih, tetapi mungkin Pak Riwanto punya pertimbangan lain sehingga meminta saya untuk bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih. Kemudian saya ingin memulai apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini dengan sebuah cerita. Ketika saya mengambil sekolah studi di Pulau Jawa, di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia, ya, universitas terbaik, ada sebuah seminar. Waktu itu pembicaranya Prof. Kuturbi. Beliau membahas tentang industri pertambangan di Indonesia. Nah, kemudian saya bersama dengan teman-teman dari Kalimantan dan juga Sumatera, mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka tentang bagaimana industri-industri pertambangan itu merusak lingkungan. Nah, kemudian dari diskusi itu kemudian berkembang ke PT Freeport, ya. Kemudian ada pertanyaan mengapa dia punya struktur hubungan kerjasama dengan Indonesia itu bagaimana. Jadi mereka mendesak, ayo tanya-tanya, karena dari diskusi itu kemudian ayo bertanya, karena banyak yang bertanya dan waktu habis, waktu diskusinya sebenarnya sudah habis. Jadi akhirnya kami sendiri sudah habis, kemudian beliau lagi bersiap-siap untuk pulang, kami kerumun beliau, kemudian kita bertanya, kemudian beliau menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan kami tentang hubungan perusahaan ternyata dengan negara. Gitu ya. Intinya seperti itu, saya yakin Bapak Ibu tahu. Nah, dari pemikiran itu, kemudian dari diskusi ini, saya kemudian berpikir bahwa bukan Papua saja yang sebenarnya bermasalah untuk misalnya melakukan aksi, melakukan protes, dan lain sebagainya. Seluruh wilayah di negara Republik Indonesia ini memiliki masalah, banyak masalah. Dan kita lihat bahwa memang wilayahnya juga cukup luas, jadi memang membutuhkan waktu juga ya, tidak bisa kita salahkan 100% bahwa pemerintah tidak mencakup seluruh wilayah luas, apalagi khususnya juga Papua. Jadi saya berpikir bahwa wilayah lain dalam posisi ini saya berpendapat bahwa masih mencari sebenarnya keberadaan mereka di dalam Indonesia ini bagaimana. Kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Pak Riwanto tadi, apakah aman menjadi tempat yang aman di dalam Indonesia. Khusus bagi Papua, tentu Bapak Ibu kita semua sangat tahu bahwa Papua tentu saja sedang mencari apakah dia sebenarnya aman di dalam ketiga di Indonesia ini ya, masih mencari sebenarnya apakah bergabung, maksudnya menjadi ke dalam Indonesia ini apakah aman dan lain sebagainya, dengan melihat kenyataan bahwa disebut-sebut sebagai wilayah yang kaya, kemudian sayangnya sumber daya manusianya jumlah dari sisi kuantitas sedikit, kemudian sumber daya manusianya juga yang sedang bergerak untuk maju, gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu untuk mencari Indonesia. Kemudian dari hal itu, kemudian saya berpikir ada beberapa hal, berpikir untuk bagaimana itu harus Indonesia menjadi Indonesia itu Indonesia yang seperti apa gitu, dengan melihat berbagai macam hal, sumber daya alam yang dikeruk ya. Jadi saya berpikir ada beberapa hal yang memang perlu untuk dilihat, bagaimana sumber daya alam itu dijaga, kemudian sama juga bagaimana ada kesinambungan dengan kearifan lokal yang memang perlu dijaga. Kita ketahui bahwa Papua ini setiap suku yang ada itu berbeda-beda bahasanya. Kemudian dari satu wilayah pun ada berbeda suku, itu bahasanya sudah berbeda-beda, dan pendekatan yang dilakukan memang selama ini belum, menurut saya ya, belum bisa menyelamatkan berbagai macam hal di Papua, khususnya untuk
sama seperti yang tadi disampaikan oleh Saudara Umbu ya, tentang kearifan-kearifan lokal yang mulai hilang. Kemudian pendekatan-pendekatan pembangunan yang cenderung dari atas ke bawah. Ya. Jadi tanpa melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal, khususnya yang di Papua sebenarnya, yang sebenarnya tidak bisa disamakan dengan wilayah-wilayah lain. Gitu ya. Dalam ranah baru keluar dari, kita bisa bilang, masa kegelapan, kemudian ke masa yang terang, dan itu memerlukan pendekatan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Mungkin juga sebenarnya bukan untuk Papua saja, untuk wilayah-wilayah penalapan, misalnya kalau yang punya infrastruktur kurang, khusus ini saya berbicara mungkin untuk pendidikan. Kemudian juga contoh yang konkret itu bagaimana di sebuah media sosial, teman saya seorang aktivis, dia menampilkan sebuah foto di mana ada anak-anak yang tidak bersekolah, kemudian atap sekolahnya rusak dan sebagainya, dan berdiri di samping berada di wilayah berdirinya sebuah perusahaan yang sangat besar, pertambangan yang sangat besar. Nah, itu memang sangat dilematis, dan hal-hal seperti ini menurut saya perlu diperhatikan oleh pemerintah di Papua gitu. Tidak banyak hal yang tidak hanya disampaikan yang manis-manis, tetapi di lapangan kita menemukan bahwa ada banyak yang tidak dilayani, padahal secara teori kehadiran sebuah perusahaan di sebuah wilayah, dia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana tempat dia berada, itu sebenarnya tidak terjadi. Salah satu kasus lagi itu di wilayah kabupaten ini yang sering juga saya diskusikan. Ini mungkin saya menyampaikan hal-hal yang menurut berdasarkan pengamatan saya ya. Nah, bagaimana pekerja-pekerja lokal di perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha ya seperti mall dan lain sebagainya, itu pada awal-awalnya saya mengamati mereka menerima pegawai, yaitu karyawan atau pegawai itu anak-anak lokal, ya anak-anak asli. Kemudian dalam waktu 1-2 bulan mereka sudah tidak bekerja lagi di situ. Nah, alasan yang disampaikan adalah mereka tidak disiplin, ya. Kemudian mereka suka mohon maaf ya, mabuk-mabuk, jadi tidak disiplin sehingga mereka dikeluarkan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang dilematis gitu ya, dilematis di sini, di mana saya melihat juga bahwa tenaga-tenaga kerja itu akhirnya di wilayah Papua ini harus bersaing dengan teman-teman dari pulau-pulau sekitar, jadi dari luar Papua, yang bagaimana contoh misalnya hanya untuk mengangkat barang itu hanya harus dari luar gitu, bukan dari anak-anak yang asli, sehingga nanti kalau misalnya anak-anak yang asli itu tidak mereka kerja, akhirnya mereka hanya menganggur, duduk, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan ini memang yang terjadi. Jadi akhirnya harus bersaing dengan, walaupun misalnya sama-sama lulusan SD, dia akhirnya harus bersaing juga untuk. Nah, ini memang masalah lokal yang memang mungkin belum sepenuhnya dilakukan di dalam otonomi khusus, yang memang semoga saja bukan simbol yang tadi seperti sampaikan juga untuk Pak Kemal, bahwa Papua memang belum dalam perkembangannya, semoga nanti benar-benar sama dengan Aceh. Mungkin beberapa hal itu, jadi yang saya harapkan Indonesia di dalam bayangan saya dengan optimis bahwa Papua akan menjadi lebih baik lagi ketika di dalam Indonesia adalah dengan memperhatikan beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya, bagaimana memperhatikan
kearifan lokal ya, sehingga pembangunan itu tidak terlalu ini. Kemudian juga menghargai perbedaan. Tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa pemikiran saya Indonesia adalah berwarna-warni, beraneka ragam. Sehingga dalam pengambilan kebijakan yang Indonesia ini juga dia harus melihat warna-warna itu, bagaimana warna-warna itu bisa bersatu. Jadi seluruh warga masyarakat bangsa ini dari wilayah barat sampai dengan timur itu menjadi, oh ya, saya Indonesia, dengan bangga dan percaya diri, dan bukan hanya di bibir saya tetapi di hati menyatakan bahwa saya adalah Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Kalau ada sesuatu yang keliru atau ingin diluruskan, mungkin bisa lewat diskusi bisa kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin Pak Riwanto sedang terlempar keluar ini. Mungkin sambil menunggu beliau, kita persilakan Mbak. Oke, selamat pagi. Oh, Pak Riwantonya sedang tidak ada. Perkenalkan, nama saya Pandit Trimayuni. Saya pikir sebagian teman-teman yang saya kenal juga ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mungkin dari LIPI, saya lihat tadi Mbak Tunggulan dan lain-lain, dari UI juga, sahabat-sahabat saya lihat juga ada Prof. Agus ya, Prof. Agus Purwadianto, ada Pak Dr. Karel, ada Pak ahli ekonom ya, Pak Komara, ada Mbak Susi Sudarman, ahli hubungan internasional, ada Mbak Antoinette Ludi, dan lain-lain gitu. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat sejahtera. Tadi judul dari diskusi kita pada pagi hari ini kan tentang mencari. Halo? Ya, silakan. Saya minta maaf terputus tadi. Oh ya. Ya, tadi saya baru menyapa Pak. Jadi kebetulan juga di sini ada teman-teman dari UI juga, ada Prof. Agus Purwadianto, ada Mbak Susi Sudarman gitu, ada ekonom Pak Komara Jaya, ada itu juga sosiolog Mbak Dini Arisuud, ada Dr. Karel juga, beberapa teman yang saya pikir mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, tentang topik kita pagi hari ini tentang mencari Indonesia, saya pikir ini topik yang penting dan tidak hanya topik yang khas Indonesia, tapi semua bangsa, negara juga. Saya pikir ini adalah suatu proses yang terus berlanjut ya kan untuk suatu bangsa. Bahkan Amerika Serikat pun yang dia sudah merdeka 2 abad dari kita ya, dari 4 Juli 1776 gitu, sampai sekarang sedang masih terus berproses untuk menemukan gitu jati dirinya. Karena kalau kita pelajari lebih lanjut tentang sejarah Amerika itu sendiri, Amerika Serikat dideklarasikan, dibentuk gitu sebenarnya untuk orang-orang kulit putih dan dengan nilai-nilai yang sangat maskulin seperti itu. Tapi kemudian mereka berproses, ternyata kemudian mereka harus menghadapi kondisi masyarakatnya yang pluralis, yang berasal dari dipasang kali ya. Ayo kini nangkono dipasang. Nangkan latar belakang dan sebagainya. Nah, kita juga menghadapi hal yang sama gitu, bahwa kita adalah masih mencari gitu, masih bukan mencari ya, mencari mungkin dalam pengertian filosofis seperti itu. Nah, tadi menarik menurut saya yang disampaikan oleh Pak Riwanto dan juga teman-teman yang lain tentang bagaimana sih Indonesia bisa menjadi suatu tempat yang aman, safe haven, warga negaranya gitu. Saya kok mendengar suara-suara masuk ya, maaf. Saya pikir untuk memahami atau mencari Indonesia gitu, kita mungkin perlu melepaskan diri dari pola-pola yang selama ini kita pakai
untuk mengidentifikasikan Indonesia. Nah, sebagai contoh misalnya, selama ini mungkin kita coba untuk seperti webinar kita pada pagi hari ini ya, kita coba untuk mengidentifikasi Indonesia dari barat ke timur, dari Aceh ke Papua. Selalu kita melihat waktu Indonesia barat, tengah, timur. Selalu barat yang pertama dan timur yang terakhir. Apakah kita misalnya untuk lebih mengenali jati diri kita melihat Indonesia, mengidentifikasikan Indonesia dengan pola atau cara yang berbeda. Melihat Indonesia dari timur misalnya. Karena bagaimanapun juga matahari terbit dari timur. Kita bisa pakai asumsi seperti itu. Kita melihat Indonesia dari Papua, Sumba, Bali, Jawa, Sumatera, dan seterusnya gitu. Jadi bagaimana saya pikir untuk kita lebih mengenali diri kita sebagai Indonesia, kita perlu mencari pola-pola yang berbeda untuk kita melihat Indonesia gitu. Dan juga kita perlu tidak hanya melihat Indonesia dari sekitar kita sendiri, tapi kita perlu melihat Indonesia dari atas, dari bawah, dan dari berbagai macam dimensi, zoom in, zoom out, segala macam, sehingga kemudian kita benar-benar mengenali Indonesia nih siapa sih, diri kita ini siapa sih, seperti itu. Nah, Indonesia saya pikir itu secara eksternal, secara sebagai negara bangsa orang juga udah tahu kan Indonesia seperti itu, dan Indonesia sebagai suatu bangsa kan diidentifikasikan dari identitas dia, ya kan, sebagai dari bahasa, dari dari bendera kita, dari lagu kebangsaan segala macam. Secara eksternal orang mengidentifikasikan Indonesia seperti itu. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang Indonesia kemudian mengidentifikasikan diri kita. Kita bagaimana sebagai orang Indonesia kemudian benar-benar memahami identitas kita, identitas nasional kita. Itu yang saya pikir hal yang juga sangat penting gitu. Nah, tadi saya juga sudah mendengar dari teman-teman dari berbagai macam daerah gitu lah, bahwa pentingnya untuk melihat gitu ya, secara karena Indonesia ini beragam dari berbagai macam suku, daerah, bahasa segala macam gitu kan, dan perlu untuk dipahami hal tersebut yang tadi juga disampaikan, perlu untuk dilihat kearifan lokalnya segala macam. Saya pikir itu memang satu hal yang sangat penting gitu, karena yang kemudian menyatukan kita sebagai bangsa kan, kalau menurut Prof. Ernest Renan dan lain-lain kan, yang pertama-tama adalah rasa gitu kan, rasa bahwa kita memang sebagai suatu bangsa, dan kemudian dari rasa itulah kemudian muncul kehendak untuk bersatu gitu kan, membentuk bangsa dan negara ini gitu. Nah, itu yang kemudian memang harus dijaga saya pikir gitu, dan kita syukurnya Indonesia gitu yang saya pikir memang sangat unik dibandingkan daripada negara-negara lain gitu. Kita punya apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika kan, tapi bagaimana kemudian kita membuat Bhinneka Tunggal Ika ini, konsep yang slogan semboyan yang sangat bagus, berbeda-beda tetapi tetap satu, itu benar-benar menjadi suatu working slogan gitu. Karena saya pikir yang kemudian mengapa bangsa-bangsa lain banyak tercerai-berai gitu, karena memang kurangnya mereka untuk adanya suatu prinsip-prinsip yang menyatukan. Dan saya kira founding fathers kita gitu, pendahulu kita cukup untuk memberikan kita suatu suatu nilai-nilai, prinsip-prinsip yang kemudian menguatkan kita untuk bisa bersatu sebagai bangsa. Nah, itu yang kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu, juga nilai-nilai kita yang kemudian tercermin dalam Pancasila dan sebagainya. Nah, cuman persoalannya menurut saya sekarang adalah bahwa dan juga sebagaimana juga terjadi di banyak bangsa ya, bahwa bagaimana kemudian persoalan representasi gitu ya. Bagaimana kemudian seluruh kelompok masyarakat merasa terrepresentasikan, terwakilkan dalam dalam bangsanya, sehingga kemudian yang namanya nasionalisme atau
paham kebangsaan, paham bagaimana dia bisa mencintai bangsanya itu bisa muncul gitu. Ketika adanya suatu pengakuan, ketika adanya suatu perasaan bahwa dia keberadaannya itu memang di-acknowledge seperti itu. Itu saya pikir memang masih merupakan suatu tantangan bagi kita gitu kan. Dan di sini gitu kan. Jadi Indonesia hadir, itu negara hadir yang tadi disampaikan bagaimana negara bisa hadir dalam persoalan-persoalan masyarakatnya. Saya pikir memang menjadi suatu PR yang sangat penting gitu kan. Nah, kalau kita mengambil misalnya suatu referensi teoritis gitu kan. Bagaimana kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok subaltern gitu ya dalam masyarakat itu bisa dia mempunyai voice gitu kan, mempunyai voice dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya gitu. Itu ada satu pemikiran yang sangat baik dari Gayatri Sivivak ya, tapi dia kan berbicara dalam konteks postkolonial, tapi saya pikir juga penting cara berpikirnya kita adopsi gitu. Bagaimana kemudian PR terbesar dari kita di Indonesia ini membuat kelompok-kelompok yang tidak diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang termarginal ini kemudian suaranya bisa didengar gitu. Karena saya pikir kekuatan dari kita menjadi Indonesia ini kekuatannya adalah orang-orangnya. Bicara tentang mencari Indonesia bukan mencari Indonesia dalam pengertian geografis, tapi mencari Indonesia dalam pengertian dia sebagai suatu organisme yang hidup menurut saya gitu. Jadi dan organisme yang hidup itu digerakkan oleh orang-orangnya. Jadi ketika kita mencari Indonesia yang terpenting adalah kita memberikan perhatian fokus pada orang-orangnya. Karena orang-orangnya, masyarakatnya inilah sebenarnya kekuatan dari Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kita tadi sudah bicara tentang betapa kayanya Indonesia, betapa luasnya Indonesia, segala macam gitu. Tapi kalau orang-orangnya misalnya kita tidak rasakan sebagai suatu fokus gitu kan, saya pikir ini adalah bisa menjadi suatu masalah yang besar untuk Indonesia. Jadi bicara tentang kalau proposal saya adalah bicara tentang mencari Indonesia adalah bicara tentang orang-orangnya, terutama orang-orang yang underrepresented ya. Jadi yang belum bisa suaranya didengar, yang memang termarginalkan, yang masih merasa terasing, teralienasi di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri, seperti itu adalah hal yang perlu untuk diperhatikan sehingga kemudian kohesivitas kita sebagai bangsa itu bisa semakin menguat. Tentu saja di sini adalah peran negara ya, peran negara sangat penting, pemerintah sangat penting, dan saya pada saat ini saya dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada gitu, tapi saya melihat bahwa optimis gitu bahwa kita sebagai Indonesia itu bisa menjadi lebih baik asalkan memang ada suatu kehendak yang baik dari kehendak bersama dari seluruh kelompok masyarakat dan diimbangi oleh juga kontrol yang baik terhadap pemerintahan dan terus-menerus gitu ya mengingatkan mereka bahwa dalam konteks pemerintah bahwa mereka adalah pelayan masyarakat, itulah masyarakatlah yang terpenting gitu ya. Karena by the end of the day gitu Indonesia akan menjadi suatu negara yang besar adalah ketika Indonesia mampu menunjukkan bahwa dia bisa mewujudkan keadilan sosial yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai Aceh dengan berbagai latar belakangnya dan no one left behind. Nah, seperti itu kira-kira. Terima kasih pengantar dari saya Pak Riwanto dan kawan-kawan. Terima kasih Saudara Pandey. Ini 6 teman yang sengaja saya undang telah menyampaikan pikiran, pendapatnya, dan telah kita dengar semua meskipun saya kira saya punya masalah karena mungkin
tidak stabil koneksinya, itu beberapa kali terputus ya. Tapi sebagian saya kira saya mendengarkan dengan baik. Sekali lagi terima kasih, saya sangat menikmati paparan yang telah disampaikan dan kita mendengar berbagai masalah, berbagai problem, tapi juga ada banyak optimisme saya kira ya dari teman-teman di berbagai tempat ini. Nah, kalau dari sudut waktu ini sudah jam 12 jam saya kira di Papua sudah jam 2, tetapi saya tidak ingin menghentikan perbincangan ini. Kalau teman-teman di Aceh ini boleh melanjutkan ya, Saudara Saiful Mahdi sebagai host yang menguasai Zoom ini. Saya kira kalau boleh usul Bung Saiful ya, Bung Ari, kita lanjutkan ya perbincangan ini ya. Paling nggak 1 jam lagi barangkali. Lanjut Pak Ari, lanjut. Sedang asik-asiknya ini. Paling nggak 1 jam lagi. Mudah-mudahan koneksinya juga masih baik. Dan sejak awal gagasan saya memang mendengarkan narasi-narasi teman-teman begitu ya. Dan saya tidak punya pretensi untuk saya sendiri ya, tidak punya pretensi untuk dan menyimpulkan apa-apa, tapi kita paling nggak saya mendengarkan dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mendengarkan, meskipun saya yakin berbagai persoalan yang disampaikan juga sudah sering kita dengar, tapi siang ini saya kira kita mendengar dari teman-teman langsung yang mengalami dari Sumba, dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan Tengah, juga dari Kendari dan Bali, tentu saja dengan pengalaman, latar belakang pendidikan, dan barangkali aspirasi-aspirasi yang berbeda. Tapi saya kira inilah cermin dari keragaman kita ya. Dan meskipun tentu saja ini juga representasi dari barangkali kelas tertentu di Indonesia ya. Nah, lagi-lagi saya tidak akan memberikan respon atau kesimpulan atau apa-apa. Saya ingin membuka percakapan ini lebih lanjut dan ada banyak di chat yang telah menyampaikan dan saya tidak begitu pada teman-teman ini untuk menyampaikan, menanggapi dan sebagainya. Saya kira yakin Saudara Kemal juga ngomong lagi saya kira. Tapi saya kira kita beri kesempatan kepada yang lain dulu ya, teman-teman ya. Di chat saya dengan Pak Saiful ya tadi yang chatnya panjang ini, barangkali saya beri kesempatan pertama. Tapi marilah kita berbincang-bincang dengan dengan santai dan kita pakai waktu yang ada. Mohon memperhatikan waktu saja. Silahkan, saya mulai dari kalau nggak salah Pak. Izin Pak. Saiful ya, Saiful Bahri ya tadi yang. Oh oke. Atau Pak siapa tadi yang sudah? Ya Pak Saiful Bahri Pak. Pak Saiful Bahri juga ada Pak Ibrahim dalam chat itu. Tapi habis itu silahkan. Saya kira siapa saja boleh berbicara. Silahkan Pak Saiful Bahri, kemudian Pak Ibrahim, kemudian yang lain silakan saja. Pak Saiful Bahri mau menyampaikan sesuatu? Atau Pak Ibrahim? Atau kalau yang lain? Kalau boleh saya izin Pak Ibrahim atau Pak Ari saja, Pak Riwanto, saya menyimak saja dulu. Oh, oke. Baik, izin Bapak Ibu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Terima kasih atas segala berbaginya pagi ini, luar biasa. Dan saya agak minor ini ya. Saya social science yang agak sedikit berbeda mungkin ya, karena saya basisnya di etnomusikologi kebetulan. Oke. Jadi di etnomusikologi ini kita bicara musik dan budaya. Saya sangat sangat bersemangat seperti juga semangatnya Pak Umbu ya. Saya kira itu persoalan yang sangat yang ke depan. Karena ini kebetulan saya baru beli bukunya Dr. Muhammad Faisal ya, tentang generasi Pi. Jadi memahami milenial pengubah Indonesia. Dan seperti tadi pembicaraan banyak yang memang ini permasalahan kompleks, tapi kesadaran sederhana saya berpikir bahwa yang kita bicarakannya adalah bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita yang akan membawa perubahan Indonesia ini. Tapi kalau kita sedikit saja mencermati generasi Pi atau yang generasi masa remajanya tahun 2000-an gitu. Nah, ini bahkan terbagi dua ya. Ini kalau menurut Dr. Faisal ini proses generasi di Indonesia itu agak berbeda dengan yang di luar ya. Yang ada istilah boom, baby boomer atau apapun lah istilah mereka. Kalau kita mungkin situasi-situasi yang membedakan antar generasi itu ada momentum krusial ya dalam peradaban Indonesia. Misalnya generasi Alpha itu lebih bersemangat untuk masalah nasionalisme karena ada kolonial ya, zamannya Soekarno. Generasi Beta itu zamannya Soeharto. Generasi Omega reformasi. Generasi sekarang generasi Pi yang juga yang sedang kita persiapkan generasi Neo Alpha. Yang mungkin dari mereka lah nanti muncul hal-hal baru, bahkan Indonesia pun mungkin akan berubah, baik struktur segala macamnya dengan segala hal yang baru. Nah, generasi yang kita persiapkan sekarang itu sudah lahir attached dengan segala hal baru, terutama teknologi dan pembaharuan ilmu pengetahuan tentunya. Nah, sementara generasi seperti saya atau mungkin sebagian besar kita yang di Omega ya, itu memang kita lahir ditumbuh dengan situasi yang sama, tapi cara berpikir kita masih cara lama. Artinya tetap ada keunggulan dari generasi sekarang yang langsung attach sama teknologi. Tidak ada satu anak pun yang gagap dengan HP atau apa gitu. Sebentar buat mereka agak berbeda dengan kita yang masih terpenjara dengan cara berpikir lama. Tersandera mungkin ya, dan itu bukan mesti keinginan kita. Jadi saya kira yang menarik dari buku ini yang ditawarkan oleh Faisal adalah terus di mana letak keunggulan generasi kita. Kalau semua dunia, semua bangsa itu berjalan dengan rel yang sama, berlomba-lomba untuk menguasai ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, terus di mana keunggulan anak-anak kita, di mana keunggulan generasi kita. Nah, itu yang ditegaskan oleh Pak Umbu tadi. Kearifan lokal kita. Ya, saya kira ini yang memang menarik untuk dia perdebatkan gitu. Kenapa ada Dr. Saleh juga di sini yang mungkin juga salah satu yang mungkin bisa memetik diskusi ini juga ketika beliau melihat saya sekolah di Australia atau di Hawaii itu dengan tema-tema penelitian yang membawa Aceh. Kenapa nggak teliti sana gitu? Ngapain jauh-jauh ke sana kalau nelitinya tentang Aceh gitu atau tentang Indonesia gitu. Nah, ini hal yang menarik juga gitu. Dan saya sendiri lebih rindu belajar sama Pak Rui misalnya atau belajar sama Ampun Kemal misalnya Pak Saiful Mahdi. Saya lebih rindu gitu. Karena akan sangat berbeda. Kalau di sana saya cuma belajar meneliti. Saya cuma belajar konstruksi berpikir ilmiah mereka gitu. Yang mungkin bisa kita terapkan di sini. Walaupun di sini lain lagi ceritanya gitu ya, apalagi untuk ilmu seperti saya ini kan nomor sekian Pak, setelah turut beres baru bicara seni gitu. Jadi banyak kendala. Tapi saya kira penegasan saya seperti yang Pak Umbu bilang, harusnya ya kita lebih dewasa melihat resource yang ada di diri kita sendiri, dan itu semakin lama semakin hilang. Ya sedikit koreksi juga dengan yang disampaikan oleh Ampun Kemal, di Pulau Banyak itu terdiri dari 2 kecamatan, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.
Nah, satu desa yang sebenarnya jadi inti dari Pulau Banyak itu adalah Pulau Banyak Barat, yang kemudian karena TKI segala macam akhirnya dia berpindah ke Pulau Banyak. Yang dari Pulau Banyak itu setiap hari ada transportasi ke mainlandnya, ke Cingkilnya. Sementara dari Pulau Banyak Barat itu hanya ada seminggu sekali. Nah, satu wilayah yang tidak terlalu jauh saja disparitasnya luar biasa. Tapi justru itu Pulau Banyak Barat memelihara kesenian yang nyaris hampir punah dari tempat aslinya. Ya, ada namanya si Kambang yang itu asalnya dari Baru, Sibolga, bahkan sampai ke Pariaman sana. Bahkan kalau ditarik garis garis tradisi berkeseniannya itu dari Trumon Aceh Selatan sampai ke Lampung. Kenapa bisa terjadi? Karena dulu daerah itu daerah paling riuh. Kita punya peradaban pelabuhan besar Barus di sana. Yang kemudian ada Singkil, yang kemudian sekarang ada Sibolga gitu. Sampai saya tanya sama istilahnya interkulator saya itu yang orang Halaban, kalau dia cerita dulu dia beli pakaian itu sampai ke Sibolga dengan kapal, dan bahkan sebelumnya mereka berputar sampai ke Tanjung Pinang, lahirnya naskah-naskah Kambang yang menceritakan bagaimana usaha-usaha mereka untuk survive di lautan ketika menuju ke seberang Malaysia gitu. Dan laut itu penuh ya dengan cerita Barus yang juga didatangi oleh Portugis segala macam. Jadi terjadi banyak hal di situ, intermarriage, perdagangan bebas bahkan. Tapi kalau Bapak jalan sekarang, itu pinggiran pesisir barat, selatan Aceh itu seperti tempat mati ya. Nggak ada dinamika pembangunan sama sekali, tidak ada ini. Nah, saya kira termasuk Semong ya, mungkin semua tahu Semong adalah tradisi lisan masyarakat Semelu yang mengingatkan tentang bencana tsunami, tapi dari tahun 74 itu ada di Jepang gitu. Orang Aceh sendiri setelah tsunami itu lama baru paham tentang Semong itu. Tapi monumennya itu malah ada di musim tsunami Jepang gitu, dari tahun 70-an. Nah, ini yang saya kira memang pembicaraan yang tidak populer ya dibandingkan dengan pendekatan yang politis ya. Ya, saya cuma bermimpi mungkin saya tetap pakai sarung ya dengan gaya-gaya kita hidup di Aceh biasanya, tapi anak kita nggak masalah mau dia sekolah di Jerman, mau dia sekolah di mana gitu. Saya kira kebudayaan kita yang membuat kita istimewa sebagai Indonesia. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Saudara Ari. Cerita dari Aceh Selatan. Silakan. Saya buka kesempatan untuk yang lain. Ibu Susi unjuk tangan. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya seorang political scientist. Membaca banyak teori-teori tentang Ben Anderson, tentang Joel McDowell, tentang Jerry Van Klinken, yang sebetulnya agak berbeda dengan diskursus hari ini, karena kesannya apakah scholars tersebut salah tangkap, atau sebetulnya kita yang lalai, ya. Lalai dalam arti sebetulnya perbedaan ini bisa disatukan menjadi bangsa, kebangsaan yang baik, kalau ada investasi kepada pembingkaian kebangsaan itu. Sedangkan kita dijajah selama 22 tahun oleh pemerintahan Orde Baru yang memompakan pemikiran-pemikiran yang non-Indonesia. Jadi sebetulnya apakah akhirnya kita harus bercerai-berai karena faktor-faktor yang tidak diikutsertakan dan semua marah kepada pemerintah dan pemerintah semua kegiatannya itu buruk? Ataukah sebetulnya memang seperti Jerry Van Klinken bilang ada state as practices atau state as institutions. State as institutions itu lembaga-lembaga yang ada. State as practices bagaimana dia berkolaborasi dengan society. Kalau Joel McDowell mengatakan society-nya itu harus diikutsertakan sehingga terbentuklah kebangsaan yang ideal. Tapi kalau Jerry Van Klinken bilang kebanyakan di Indonesia society-nya itu hanya bisa diredakan kalau ada semacam patrimoni
pemerintah harus selalu mengupahi mereka-mereka yang mau ikut menjadi bangsa Indonesia. Ini kan satu kekecewaan ya untuk kita semua, karena sebenarnya kesalahannya ada pada Pak Harto, pada Orde Baru yang telah melalaikan pembangunan bangsa yang telah dilakukan oleh Soekarno. Jadi saya ingin meletakkan diskursus ini pada posisi yang benar. Apakah yang merasa tertinggal itu menyalahkan Indonesia, ataukah kita mempunyai jejak sejarah yang berdarah dan keji, sehingga Indonesia ini tidak bisa dilanjutkan karena merasa sudah diabaikan. Ya, itu saja pertanyaan saya. Jadi apakah scholars asing itu salah melihat, ataukah sebetulnya karena kita terlalu gegap gempita untuk menyalahkan sesuatu yang sebetulnya asal muasalnya dari kondisi sejarah bahwa kita diperintah secara membabi buta. Misalnya Aceh tidak suka pada Jokowi, padahal Jokowi tidak membunuh orang Aceh, yang membunuh orang Aceh itu tentara Orde Baru. Jadi sebetulnya ada oportunisme, ada penistaan negara, ada seakan-akan tidak paham bahwa negara itu harus hadir, pemerintahan itu harus hadir, karena akhirnya kita tidak ada solusi gitu kira-kira. Itu saja yang saya ingin tambahkan, karena ini ada dua versi ya, versi seperti Joel McDowell yang dikatakan society ditinggalkan, atau versi sebetulnya oportunisme bangsa aja, tidak mau melihat sejarah lagi, tidak mau berpikir optimistik, tidak mau bersama membangun dan merawat bangsa ini, karena sebetulnya kita butuh untuk bersama-sama berjalan, bukan saling menyalahi lalu tiba-tiba muncul satu kekuatan yang dahsyat, yaitu agama yang mengacaukan segala sesuatunya. Jadi please guys, kita cari solusi bersama supaya Indonesia ini menjadi nyaman untuk tempat kita hidup. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Dan ini pertanyaan buat kita semua ya. Silakan. Tinggal angkat mic saja kalau mau. Pak Komara tadi, ekonom UI. Silakan. Oh, Pak Komara Jaya? Ya. Silakan Pak Komara. Halo. Hai. Hai Mas Irwanto. Ya. Ibu, Bapak, dan teman-teman. Ini saya ketularan Mbak Pandey. Ada satu grup WA di UI mengenai puisi. Nah itu kemudian promoted isu ini. Langsung saya sebar. Saya bilang begini ke teman-teman. Hey, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, Anda harus tune in dengan acara ini. Emangnya Indonesia cuma ditentukan oleh Istana, Jabodetabek, siapa lagi ya? Apalagi oleh Jati Penamburan. Jadi maksud saya nih teman-teman memang lagi sibuk, tapi sibuknya sangat elitis yang tidak menyentuh. Jadi begitu ada poster dari Mbak Pandey ini, langsung saya sebar. Ada sih beberapa yang ikut. Oke, itu intro ya. Karena saya background-nya ekonom ya, mungkin isu sosial, budaya, apalagi lokal, kaitannya dengan global, bisa saya ikutin, tapi mungkin sangat jauh ya. Saya akan teknik sedikit dari segi pusat daerah dalam konteks keuangan daerah, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya, yang kemudian dapat kegiatan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, tetapi memang banyak keluhan masyarakat lokal atau domestis di daerah-daerah yang kaya itu gitu-gitu aja. Sehingga mungkin kalau ada di sini teman-teman, sebetulnya kan setiap
sumber daya alam yang diolah dengan izin pusat, itu ada royalti atau bagi hasil. Itu satu hal ya. Tetapi yang kedua hal dari sistem bagi hasil itu pengelolaannya, governance ya, tata kelolanya. Jadi mungkin kalau teman-teman di daerah itu bisa share juga mengenai, yaitu ditentukan oleh elit daerah, sehingga misalnya ya Aceh gitu-gitu aja, ya Papua gitu-gitu aja, ya saya nggak tahu yang lain misalnya ya. Nah sehingga saya tergelitik untuk ingin mendalami juga nih Yesus ini. Sekalian mungkin untuk kita minta konsesi sosial, budaya dari penggunaan dana itu. Walaupun tadi rekan dari NTT, wah kita kalau dinegarakan nih malah kita menjadi tidak lokal lagi karena ada beda approach, persepsi, penanganan terhadap pemikiran yang di pusat, mayoritas Jawa, mayoritas Islam, apalagi ASN, baju aja seragam. Pada derajat tertentu sih betul, tapi apakah penanganan masyarakat lokal di timur, kalau tadi bilang Mbak Pandey kita sebut dari timur, itu memang harus begitu. Jadi di sini ahli-ahli sosial seperti almarhum, di sini banyak muridnya, Prof. Kuncharaningrat atau lain-lainnya lah ya, untuk oleh teman-teman di APDN, artinya sekolah tinggi dalam negeri itu digunakan. Kebetulan saya saat ini saya di perkotaan ya, studi perkotaan. Itu selalu menyampaikan yang namanya kota itu pluralisme. Itu harus muncul, harus terbuka, toleransi tinggi. Tapi kalau kemudian di kota itu menjadi blok-blok, barat timur, utara selatan, nggak bisa itu. Nah maksud saya gini, banyak memang kalau dari dengar teman-teman itu pemikiran-pemikiran yang sentralisasi pun mematikan kreatif yang ada di daerah ya, atau juga perjalanan yang cukup baik. Saya ingin mengundang teman-teman juga nih ide-ide inovasi, terutama orang-orang terdidik untuk ini Pak Dirjen Kebudayaan ini terus mendorong bagaimana kita dengan anak-anak yang terdidik dari daerah itu tetap mencintai lokalitinya, kemudian dengan pemikiran-pemikiran teknologi ini dirangkum, diidentifikasi, dikodifikasi untuk menjadi suatu khasanah yang kita kembangkan. Dan yang paling lemah nih, mungkin tadi walaupun teman salah satu pembicara metode administratif atau ASN yang terkadang menyebalkan, ini harus terus kita sampaikan, nggak bisa totalitas menyergamkan. Apalagi ASN ini terkadang kan terkontaminasi politik lokal. Dan kemudian dia masuk kepada oligarki. Dan kita tahu ini sangat negatif buat perkembangan demokrasi. Jadi ya contoh sentralisasi mengenai beras. Kalau Mbak studi Amerika, Susi. Ini akibat Pak Harto mengenai memberaskan seluruh Indonesia. Sekarang baru kelabakan ini, bahwa habis pandemi itu akan terjadi krisis pangan. Lah kita, jadi sebetulnya banyak permasalahan. Saya beruntung sekali mengikuti ini. Saya nggak tahu apakah berikutnya mungkin ada forum-forum. Saya tentunya dari bidang keuangan pusat daerah, governance, lokal pusat dan daerah, yang mungkin bisa kontribusi sedikit lah ya. Dan ini saya ingin menginfokan nih. Minggu lalu saya diundang Bappenas. Rupanya sekarang saya nggak tahu teman-teman melihatnya gimana. Ini suatu kesempatan juga nih. Tahu benar tahu enggak, mereka itu banyak pihak yang menginginkan ada semacam GBHN lagi, garis besar haluan negara.
pro kontra tentunya. Tetapi kalau ini didiskusikan, mungkin saatnya juga teman-teman yang ada di forum ini untuk untuk lebih vokal menyampaikan isu-isu lokalitas itu. Dan ini keberlangsungan Indonesia menurut Mbak Susi. Saya pun flyer ini saya sampaikan ke mereka. Lu jangan ngomong besar mengenai Indonesia ke depan tanpa mendalami hal-hal yang ada di daerah. Mungkin itu dulu. Terima kasih Mas Riwanto. Terima kasih Bung Komara. Mewakili suara Jakarta ini, Komara ini. Sorry, tapi yang melihat kenyataan, karena saya dulu mempelajari regional finance, dan itu pertempurannya di situ, Bang. No problem, don't worry. Oke, kita lanjutkan. Saya kira kita harus terbiasa mendengar suara-suara yang lain memang. Monggo. Izin boleh Pak Riwanto? Silakan, ya pasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini orang Jakarta lagi nih. Iya Jakarta. Terima kasih Pak Riwanto, teman saya dulu ketua senat psikologi beliau nih. Saya cuma kepala biro penerangan senat, jadi jauh, rankingnya jauh. Pertama apresiasi untuk acara ini. Yang kedua adalah saya perlu menjelaskan, memang latar belakang saya kedokteran, tapi saya alumni 3 fakultas lain di UI. Jadi saya ada sedikit lebih sensitif pada masalah ilmu pengetahuan sosial. Di kedokteran itu karena selama ini dicerca oleh masyarakatnya dalam konteks isu-isu malpraktek, maka sejak 2013 melalui Undang-Undang Pendidikan Kedokteran memasukkan pilar keempat ilmu kedokteran yaitu bioetika dan humaniora kesehatan. Jadi dalam konteks yang dibicarakan sekarang ini adalah konteks betapa pentingnya humaniora kesehatan melalui cara berpikir seimbang, melalui kemajuan teknologi yang ada di bioetika itu diabdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kami sebenarnya sudah memiliki riset tanaman obat dan jamu, yang itu kita punya ratusan cara pengobatan untuk mempertahankan kesehatan di seluruh Indonesia, sekaligus juga untuk mengangkat masalah biodiversity, jamu dan sebagainya, serta cara-cara pengobatan tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Nah, konteksnya seperti tadi disampaikan, mudah-mudahan itu bisa masuk ke situ. Karena apa? Karena masalah isu sehat, apalagi dengan COVID ini kita disadarkan bahwa sehat itu adalah niscaya untuk pembelajaran betapa masalah-masalah yang mulai dari mempertahankan kesehatan, ya, kemudian anti ataupun bisa bebas dari penyakit, dan juga mencari pertolongan, asuhan mandiri, kemudian juga menemukan satu produk-produk yang baru, itu semuanya dipelajari sekaligus. Jadi terjadi satu himpitan, katakanlah kalau tadi ada post-truth ataupun post-colonialism dan sebagainya, itu jadi satu sekarang ini dan dipertaruhkan di dalam kosakata sehat. Nah sayangnya di kita ini masih agak lalai. Tadi ada Bu Susi mengatakan ada kelalaian di dalam hal, kalau dalam konteks kesehatan adalah bagaimana kearifan lokal dalam bidang kesehatan dalam bentuk kosakata sehat dan kosakata anti penyakit dalam rangka mempertahankan kesehatan yang tadi otomatis mestinya lebih catch up, ya, artinya lebih bisa dipahami, dipelajari oleh seluruh masyarakat sampai ke level yang paling bawah. Jadi kalau dalam isu tadi pemerataan keadilan, kalau dari sisi ekonomi menurut saya agak abstrak. Tapi kalau ini sudah menyangkut kepentingan bersama, di mana ada orang daur hidupnya mulai dari lahir, ada upacara tertentu, ya kan, kemudian menggunakan produk tertentu, luluran dan sebagainya,
sampai ke perkawinan, sampai ke kalau sakit dia mencari ramuan sekitarnya dan penyehat tradisionalnya dan sebagainya. Itu kalau disatukan, menurut saya itu adalah salah satu pemersatu untuk bagaimana mencari Indonesia yang konkret. Kenapa? Karena de facto kesejarahannya sudah ada sejak zaman Borobudur. Jadi artinya dimensi sejarah tentang kearifan lokal bisa kita pelajari. Nah, hanya sayangnya kalau di kedokteran sendiri, mazhab kayak gini nggak laku gitu. Karena memang ini adalah domainnya kompetensinya teman-teman dari ilmu pengetahuan sosial budaya ya, termasuk juga ekonomi kerakyatan katakanlah ya, yang tradisional tadi. Nah, oleh karena itu kembali lagi pendapat saya adalah mencari Indonesia adalah bagaimana negara itu secara prima facie kadang mencampuri tapi kadang juga melepas untuk bagaimana cara sehat itu menjadi satu budaya, karena itu adalah menurut saya konkret, ada konkretnya, ada abstraknya. Tapi ketika untuk rakyat yang jelata tadi, itu adalah kita bicara yang konkret. Tapi kalau nanti udah agak terdidik, kita bicara tentang yang lebih abstrak lagi. Jadi mungkin itu saja tambahan dari saya. Intinya adalah kami dari kedokteran memang sudah memasukkan, dan ini insya Allah sudah diikuti oleh kesehatan yang lain ya, termasuk kedokteran gigi, farmasi, FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, bahwa pilar bioetika humaniora itu menjadi salah satu pilar yang niscaya ke depan dengan makin kompleksnya masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam pelayanan kedokteran sendiri dalam konteks ada dimensi kecanggihan teknologi, tapi tidak selamanya bisa memanusiakan manusia itu sendiri gitu ya, malah ada timbul keterasingan. Sehingga sebenarnya sangat terbuka peluang ketika akan revisiting the concept untuk kurikulum Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia yang sekarang jumlahnya sekitar 95, dan sebagian yang di daerah-daerah juga termasuk budaya ingin mendirikan Fakultas Kedokteran yang tidak tahu arahnya kemana. Jadi warna kearifan lokal ini bisa diwarnai juga oleh teman-teman yang sekarang berkumpul untuk menjadi narasumber ataupun juga nanti katakanlah pressure group yang untuk memberikan asupan bahwa kurikulum lokal itu penting, sehingga tidak terjadi penyeragaman seperti kedokteran konvensional yang de facto memang apalagi dengan penyakit tidak menular sekarang ini itu akan diramalkan gagal karena itu bergantung pada perilaku hidup sehat dari masyarakatnya. Jadi sekali lagi itu saja kami juga menghimbau, mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semua yang di sini mulai tergerak untuk bagaimana meramu lokalitas kemampuan daerah yang tadi melalui tokoh masyarakat maupun kearifan lokal melalui penyehat tradisional dan sebagainya bisa diakumulasikan dan bisa direncanakan masuk ke dalam bapeda masing-masing dan dianggarkan oleh APBD daerah, karena de facto sekali lagi kesehatan sudah desentralisasi dan akhirnya yang pemerintah pusat juga tidak bisa mengendalikan apa yang ada karena semuanya berorientasi pada rumah sakit. Itu saja dari saya, Pak Riwanto. Saya sampaikan hormat untuk seluruh peserta yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Agus Purwadianto. Ya. Masih ada yang ingin menyampaikan? Kalau tidak, saya ingin sebenarnya Bung Umbu masih ada di sini ya? Bung Umbu masih ada di sini? Masih Pak Riwanto. Masih ada ini. Bung Umbu ya. Enggak, saya terus terang agak tertarik dengan istilah Anda itu. Kita ini selalu mengikuti perlintasan orang. Bahasanya itu ya, kalau nggak salah ya. Kita ya, selalu mengikuti perlintasan orang gitu ya. Tidak pernah bikin perlintasan sendiri. Saya kira. Interupsi sedikit, Mas. Interupsi sedikit. Mungkin saya juga setuju dengan Mas Riwanto yang mempertanyakan perlintasan orang. Tapi jangan-jangan maksudnya, jangan-jangan nih,
kita selalu dansa dengan gendang orang. Mungkin saya nggak tahu. Ya, nanti kita tanya lebih lanjut dari Bung Umbu. Tetapi yang saya tangkap memang, dan saya kira ini terrefleksi dari apa yang disampaikan hampir semua teman yang bicara, ya. Jadi kita seperti kehilangan kehilangan diri kita sendiri gitu ya. Kita, ya bahasa Anda, mengikuti gendang orang. Jadi, nah, mungkin Bung Umbu bisa menyampaikan lebih lanjut apa yang dia maksud. Tapi itu yang saya tangkap, dan jadi pertanyaan saya juga gitu ya, apakah kita memang membutuhkan semacam identitas ya, keindonesiaan itu ya, di tengah ya kalau lagi perlintasan yang begitu banyak. Jadi apakah kita memerlukan itu mempunyai identitas itu? Ini pertanyaan saya aja mendengar itu. Mungkin Bung Umbu bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan Bung Umbu. Ya, terima kasih Pak Yanto. Sebenarnya istilah pemerintah sendiri itu sebenarnya pertama itu bahasa saya ketika sifatnya kasuistik, karena kami di sini terlalu sering dijajali dengan segala hal yang sifatnya dari luar, dan sama sekali tidak ada urusan dengan identitas kultural kami gitu ya. Kalau di bahasa sederhana kan sebenarnya begini. Saya tadi kasih contoh misalnya begini. Kenapa misalnya kalau pekan olahraga nasional, saya kasih contoh olahraga misalnya. Kalau pekan olahraga nasional itu yang keluar itu pasti kebanyakan kempo, voli, lain sebagainya olahraga. Dan memang ada 1-2 olahraga tradisional. Tapi kenapa pekan olahraga nasional itu bukan olahraga tradisional semua begitu loh? Ya memang khas Indonesia, itu perlintasan kita gitu loh. Ada pajura dari sini, ada tombak berkuda dari NTT, misalnya dari daerah lain juga seperti itu gitu. Dalam konteks olahraga misalnya seperti itu. Jadi kita punya lintasan sendiri yang sebenarnya saya kasih contoh begini. Orang nonton, saya kasih contoh ini ya, istilahnya kalau kita mau jago kempo, ya orang di luar sana banyak yang jago kempo gitu loh. Tapi kalau kita mau jago soal olahraga tradisional, kita yang jago, dan kita bisa ngajak orang untuk terlibat di dalamnya gitu. Itu dalam konteks olahraga. Yang kedua dalam konteks konsumsi misalnya. Dalam konteks konsumsi misalnya, saya mengatakan bahwa kita harus buat perlintasan sendiri. Itu tadi setidaknya tadi sudah disampaikan bahwa proses berasnisasi misalnya, itu kan bukan perlintasan kita sendiri gitu. Perlintasan kami di sini adalah sorghum, ya, jagung, ubi, gitu ya, dan pangan-pangan lokal lainnya. Yang saya kasih contoh misalnya kalau di Sumba itu ada namanya kapapang, walawi, tanaman-tanaman yang sudah hampir punah, sebenarnya tanaman-tanaman makanan, karena orang sudah karena kita ikut perlintasan yang umum soal perlintasan pasar misalnya ya, soal sayur-sayuran yang banyak dijual di pasar yang sifatnya datangkan dari luar dan sebagainya. Yang berikut juga dalam ranah konsumsi itu, dalam ranah yang lain dalam konteks kebudayaan misalnya. Kita misalnya di NTT misalnya, kita itu kami selalu dibilang kalau mau berkembang dan sebagainya, kita harus mengambil atau mempelajari bahasa-bahasa Inggris gitu ya, supaya wisatawan datang dan sebagainya gitu ya. Jadi mulai ada program English Go to Kampung gitu. Tapi orang-orang kampung situ nggak tahu lagi bahasa ibunya gitu loh, nggak tahu lagi bahasa ibu. Kenapa kita nggak ngajak orang, untuk orang asing yang datang ke situ yang belajar bahasa daerah kita gitu loh?
Kita ngajari mereka untuk belajar bahasa daerah dan mereka berwisata dengan menggunakan bahasa kita gitu. Kenapa harus menggunakan bahasa dari luar gitu? Itu dalam konteks misalnya kebudayaan. Yang berikut misalnya tadi saya kasih contoh dalam konteks sederhana tadi ya Pak ya, nama misalnya saya bilang begini. Kita harus buat perintasan sendiri. Perintasan kita itu kan dimulai dari leluhur-leluhur kita. Ya nama-nama kita itu yang khas ya. Kayak saya Umbu, Wulang dan sebagainya. Nggak perlu nama Rudi, nggak perlu nama Wahyono, macam-macam gitu kan. Ya saya pakai aja perintasan leluhur saya gitu loh. Perintasan leluhur saya yang memang khas gitu loh. Ya, saya tidak bilang itu sepenuhnya salah. Tapi inilah ketika hegemoni yang tadi oleh Ibu Susi kata hegemoni Orde Baru tadi itu kan. Kita di sini belajar ya ini Ibu Budi jadi anak kita dikasih nama Budi kan di sini gitu loh. Nggak dikasih nama Umbu, nggak dikasih nama ulang lain. Jadi yang saya maksud dengan perintasan sendiri itu ya kita buat perintasannya dan kita saya belum mendalami sedalam-dalamnya, tapi yang saya yakini bahwa kalau kita punya perintasan sendiri, setidaknya kita tetap unik sebagai sebuah bangsa, gitu, tetap beragam sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kan saya percaya semua proses penyeragaman ini itu kan dalam tanda kutip, apakah itu dari masa lampau sampai sekarang, yang saya yakini bahwa semua proses penyeragaman perlintasan ini itu akibat negara gagal untuk melakukan kalau bahasa saya proteksi, gitu ya. Proteksi atas setiap peradaban yang ada di sini. Karena saya percaya bahwa semua yang terjadi di tanah kita, kampung kita itu sangat besar peran negara di situ. Saya kasih contoh tadi, orang bisa tidak mau lagi bangun rumah alang karena negara bilang itu orang miskin, gitu loh. Jadi sangat berpengaruh sekali peran negara di dalam. Dan yang berikut dalam konteks yang saya mau sampaikan juga Pak, selain soal perlintasan ya, yang sendiri kan kalau saya harus mengutip Hasim Wahid ya bilang begini ya, modernisasi kita ini kan levelnya adalah di lifestyle ya, di gaya hidup, bukan di state of mind atau keadaan berpikir yang jauh lebih baik gitu ya. Artinya di kampung-kampung kita, misalnya di kampung-kampung itu yang viral adalah gaya rambut Korea, ya semua rambut Korea gitu. Ya. Yang viral misalnya pemain bola kaki Messi, ya nama anak di sini ada nama Messi, ada nama Ronaldo gitu kan. Jadi kita nggak karena itu tadi, karena menurut saya kita lifestyle semata gitu loh. Saya nggak bilang juga lifestyle salah, tapi itu yang terlalu dominan dalam gaya hidup berbangsa kita, yang menurut saya itu lebih banyak difasilitasi oleh negara. Karena kalau negara mau untuk memproteksi itu jauh lebih baik sebenarnya. Yang terakhir yang saya mau sampaikan Pak Dewanto, bahwa kami di sini punya tantangan bahwa ketika kami ini kan satu provinsi, kalau dalam konteks lebih kecil dalam pulau, itu kan kami itu provinsi yang sempurna tingkat ketergantungan terhadap negara. Gitu ya. Akibat memang ini proses yang lama gitu ya. Apa ketergantungan terhadap negara dalam konteks ekonomi misalnya? Misalnya kelas menengah atas, lebih di atas sedikit itu rata-rata kontraktor APBD, artinya tinggal ketergantungan terhadap negara, uang dari negara. Yang berikut di kelas bawah sedikit itu PNS dan honorer. Kami itu sudah dididik dari kecil, sekolah baik-baik ya, pergi di Jawa sekolah baik-baik, pulang nanti jadi PNS, jadi honorer, yang kayak bapak tani. Yang berikut itu kelas bawahnya itu penerima raskin, penerima PKH, penerima dana bos. Jadi semua kelasnya itu rata-rata tingkat ketergantungan terhadap negara itu sangat tinggi. Dan seharusnya perubahan akan lebih mudah ketika tingkat ketergantungan terhadap negara itu tinggi, asalkan negara punya ideologi yang jelas, punya politik kebudayaan yang jelas. Tapi kalau negara ternyata juga tidak punya ini, ya kita tahu sendiri dampaknya seperti ini yang terjadi. Itu mungkin Pak Riwanto, saya minta tolong juga mungkin bisa membimbing kami karena untuk juga memperdalam soal perlintasan itu. Terima kasih. Ya, ini nggak ada soal pembimbing di sini, sama aja. Ya, jadi saya kira memang harga diri ya barangkali ya, itu harga diri martabat kita harus dibangunkan, kita harus, dan bisa saja itu harus dibangunkan tanpa harus
melewati negara. Itu bayangan saya. Ya, silakan kalau ada yang mau meneruskan. Ya. Ya, oke, Mas Riwanto. Oke, Bung Eka, silakan. Ya, makasih. Saya kira ide dan gagasan yang terlontar di pagi dan siang ini kan sebetulnya menunjukkan ada banyak pertanyaan sebetulnya yang muncul gitu ya. Ada multifaceted begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya pengelolaan pada level lokal itu yang bisa berimplikasi pada level nasional. Lalu juga kearifan lokal apa yang bisa untuk didorong untuk bisa mempertahankan identiti Indonesia yang tidak mempertentangkan antara lokal dan nasional. Lalu juga ada juga tadi misalnya institusi-institusi apa yang bisa untuk dapat diandalkan untuk mewujudkan keindonesiaan itu gitu ya. Saya kira itu tentunya merespon dari chat Pak Ibrahim Halik ini gitu ya. Soal-soal tentang di lokal begitu, bagaimana perselingkuhan elit, investor dengan penguasa begitu. Apa yang salah? Ya, kalau saya kira itu yang disebut dengan elit-elit capture, dan ini saya kira terjadi hampir bersamaan tahun 2005 misalnya ketika sudah dilaksanakan apa yang disebut dengan pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah melalui pemilihan langsung, dan itu saya kira bekerjanya apa yang disebut dengan politik populisme. Idealnya sebetulnya dengan politik yang berbasis populisme itu adalah dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat begitu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Tesis awal saya bahwa memang terjadi apa yang disebut pada level lokal itu adalah watak oligarkis. Jadi kalau pada masa pemerintahan Orde Baru pemerintahan tersentralisir hanya pada satu orang misalnya, tapi setelah reformasi dan otonomi daerah diperlakukan, maka elit-elit itu tersebar gitu, pada semua aspek begitu ya. Dan itu yang saya kira demokrasi prosedur bekerja dengan baik, pergantian bupati, gubernur, terjadi, tetapi ternyata demokrasi secara substansial tidak bekerja dengan baik. Yang harus didorong sebetulnya pada masa-masa yang akan datang itu adalah bahwa harus ada masyarakat sipil yang demokratis. Terjadinya misalnya persekongkolan antara penguasa dengan pengusaha juga karena diinisiasi oleh masyarakat yang tidak memperoleh ataupun tidak terinisiasi bahwa itu salah. Sekarang politik uang itu adalah menjadi masif, dan kesannya kalau pada setiap pelaksanaan pilkada itu adalah tidak ada hal yang jadi kita harus dorong sebetulnya bahwa harus ada pendidikan politik yang masif, di samping juga agenda-agenda pada politik-politik yang formal pada level lokal misalnya. Pemberdayaan partai politik, lalu kemudian ada komitmen yang kuat dari elit-elit lokal untuk mendorong itu. Ya, saya kira itu, dan Indonesia saya kira Mas Riwanto harus diselesaikan dengan cara-cara yang dialogis, dengan mengambil kearifan-kearifan dengan cara-cara yang berbeda-beda di masing-masing level daerah. Dan saya kira pelajaran yang amat baik pada masa Orde Baru bahwa multikulturalisme ataupun penyeragaman itu muncul karena hegemoni yang kuat dari negara. Harusnya didorong sebetulnya sekarang bahwa kebinekaan itu adalah merupakan hal realitas yang memang tumbuh apa adanya,
Lalu kemudian negara memfasilitasi itu ya. Sekarang memang menjadi pertanyaan, apakah memang negara memfasilitasi itu? Apakah memang negara memberikan kebebasan yang lebih besar pada warga yang itu? Sebab pada level kami di level lokal ternyata rejim lokal itu tidak bekerja secara demokratis. Malah sebetulnya terjadi apa yang disebut dengan efek redesentralisasi ya. Partai politik yang terpusat, lalu kemudian merebaknya politik uang dan macam-macam, dan itu menimbulkan sebetulnya sebuah arus pesimisme bahwa betulkah otonomi daerah dan betulkah ada ada semangat keluargaan di balik semangat otonomi itu? Jangan-jangan bahwa otonomi itu adalah hanya terjadi pada level elit, tetapi tidak terjadi untuk penumbuhan semangat keluargaan. Saya kira itu kata-kata kunci yang ingin saya berikan. Oke, makasih. Terima kasih, Bung Eka. Saya sendiri kadang-kadang merasa bahwa sebenarnya kebebasan lebih besar sekarang, tapi kebebasan itu masuk ke dalam struktur politik, struktur sosial yang timpang ya. Jadi yang bisa merebut kebebasan itu memang yang punya kekuasaan. Waktu masih ada 15 menit. Jika ada yang ingin menyampaikan, silakan. Kalau tidak, saya sebenarnya ingin mendengar dari Saudara Alfrida ini soal Papua ini mungkin. Mencari Indonesia atau mencari yang lain ini Papua ini. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit ya situasinya seperti apa di sana ya. Jadi kita sebenarnya kalau ada satu tempat yang paling memprihatinkan buat saya pada saat ini, banyak tempat yang memprihatinkan, tapi saya kira Papua menjadi satu tempat yang mungkin harus diberi perhatian paling banyak oleh kita, barangkali. Silakan, Saudara Frida. Terima kasih. Tadi dari penyampaian awal dari dua pemateri bahwa ada pada satu kesempatan ya diskusi keagamaan di situ sebagian besar ada intel. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa di Papua sebenarnya semua sudah secara umum mengetahui, kemudian dari ada mengetahui bagaimana situasi di Papua sebenarnya. Sebenarnya ini kan permasalahan di Papua yang utama ini kan kejelasan sejarah ya, itu sebenarnya sama saja sebenarnya. Dan sejarah kemudian ketidaknyamanan sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya, bahwa punya lingkungan yang punya sumber daya alam yang ada, kemudian daya alam yang ada, kemudian masyarakat tidak merasa menikmati dan memiliki, gitu ya. Makanya kenapa tadi penekanan saya rasa ada banyak penelitian dan kajian tentang Indonesia sebenarnya. Tentang Papua maksudnya. Papua jadi sebenarnya sudah tahu sebenarnya masalah yang ada, tapi saya mungkin ingin menyampaikan bahwa ada muncul kekecewaan ya. Misalnya dalam bidang politik misalnya ada undang-undang bahwa masyarakat bebas untuk berserikat dan lain sebagainya. Tapi kesempatan itu sebenarnya tidak diberikan benar-benar diberikan. Nah, selalu ada hal-hal pemikiran yang negatif bahwa masyarakat ketika berkumpul kemudian mendiskusikan sesuatu sudah oleh lembaga tentu dampaknya pemikirannya ada negatif seperti itu. Padahal ada di dalam undang-undang kebebasan untuk berserikat, kemudian untuk berkumpul dan menyampaikan segala sesuatu. Jadi sudah ada
pemikiran yang negatif. Nah, itu mungkin yang perlu dihilangkan, diberikan kesempatan untuk masyarakat lokal Papua itu juga untuk berdiskusi kira-kira apa. Bisa saja setiap diskusi itu kan kelompok budaya kan, ada budaya masyarakat juga untuk berkumpul untuk misalnya melakukan arisan, melakukan kegiatan adat istiadat, kemudian juga melakukan bagaimana ini kelompok-kelompok ini karena bisa untuk melakukan kegiatan aktivitas ekonomi, bagaimana mereka juga bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan pendatang yang datang dari luar dengan kemampuan modal yang cukup, kemampuan pendidikan yang juga cukup. Pendidikan bukan formal saja ya, tapi secara adat budaya misalnya dari wilayah-wilayah yang memang mereka punya budaya untuk berdagang yang cukup bagus ya. Nah, bagaimana masyarakat lokal itu bisa bersaing dengan mereka. Jadi ada kebebasan itu yang memang pemerintah perlu lihat juga dengan baik. Jangan segala sesuatu dipikir untuk kekecewaan itu memang jangan selalu Papua dilihat secara politik. Mereka kecewa, kami kecewa sehingga ingin melepaskan diri dari Indonesia gitu ya. Kan tidak juga ada hal-hal yang ingin dibicarakan untuk secara realistis, secara ekonomi, kemudian secara maksudnya primordial, maksudnya kami Papua, kami punya adat budaya juga yang kami mau tunjukkan, bisa menjadi bagian yang membanggakan juga dari Indonesia. Hanya mungkin pendekatan-pendekatan dari saya lihat terlalu memaksakan dari pusat ke Papua. Padahal akibat pemaksaan itu, ya pemaksaan itu banyak. Misalnya bahasa banyak yang hilang, adat budaya juga mulai hilang. Kemudian banyak dampak-dampak negatif, misalnya masyarakat menjadi lebih konsumtif, melupakan makanan tradisional, ya seperti itu. Makanan tradisional tidak dikembangkan lagi, kecenderungan untuk tadi beras itu banyak menggunakan beras, sedangkan bahan makanan pokok yang diberikan oleh Tuhan langsung di alam ini, di alam Papua misalnya sagu, ubi-ubian itu tidak ini dengan baik, dikelola dengan baik. Jadi penekanan saya tadi itu mungkin ya, untuk mengurangi beberapa kekecewaan, kemudian juga makanya tadi saya sampaikan itu Pak Riwanto, hal-hal yang konkret, misalnya bagaimana masyarakat juga bisa dijaga untuk mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, bersaing dengan luar, karena kami kan maksudnya di Papua belum bisa sebenarnya untuk dituntut bersaing secara adil, masih memang harus ada proteksi, tidak selamanya proteksi itu harus ada waktunya untuk memang harus bersaing secara ini, tapi membutuhkan ada proses. Jadi kalau untuk Papua kan ada beberapa kelompok, kita mengatakan ada beberapa kelompok, dan dari saya secara pribadi ada berpikir untuk Papua akan lebih baik ke Indonesia dengan Indonesia ketika ada perubahan-perubahan itu. Jadi memperhatikan lokal, hal-hal lokal, kemudian proteksi khusus memang untuk wilayah Papua gitu. Kemudian pembangunan misalnya dampak misalnya kabupaten-kabupaten yang baru dibentuk itu kan memberikan dampak juga yang negatif, jadi perlu diperhatikan juga dampak negatif adalah sosial gitu ya. Misalnya masyarakat lokal tidak siap, dan ya itu kembali lagi berpengaruh memang di adat budaya dan lokal itu ya. Jadi ketidaksiapan, ketakutan dari masyarakat lokal bahwa mereka tidak mampu untuk bersaing, ya tertinggal, dan sebagainya, itu perlu juga dilihat oleh pemerintah. Kekhawatiran dari akar rumput misalnya. Mereka takut tidak mampu bersaing, mereka kehilangan adat istiadat mereka, kearifan lokal, tanah, wilayah-wilayah adat dan lain sebagainya, kerusakan alam, bagaimana generasi mereka ke depan, itu mungkin ya perlu diperhatikan. Pada umumnya sebenarnya sama saja dengan wilayah-wilayah lain, tapi Papua menjadi unik karena ada dari sejarahnya gitu mungkin dan lain sebagainya. Tapi saya berpikiran bahwa ada positif dengan Indonesia yang Papua masuk dan merasa aman dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya tadi kemukakan dan sudah disampaikan banyak sebenarnya oleh Bapak Ibu.
narasumber yang lain juga Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi ya tetap berpikir positif Pak Riwanto. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya. Baik, tetap berpikir positif ya. Pasti banyak yang ingin disampaikan karena nggak mungkin kita membicarakan tuntas berbagai hal yang muncul dalam perbincangan dari pagi sampai siang ini. Dan sejak awal saya sebagai penggagas acara memang tidak punya niat untuk apakah kemudian mencari apa sebenarnya yang harus dilakukan, kemudian rekomendasi apa yang mungkin harus kita buat dan sebagainya. Jadi saya kira ini sebuah perbincangan biasa saja antara warga negara dari berbagai tempat, dan harapan saya dengan perbincangan ini tentu saja banyak hal yang telah kita tahu, tapi dengan perbincangan pagi ini kita menjadi sadar bahwa begitu luas Indonesia, begitu banyak masalahnya, dan begitu sulit sebetulnya untuk mencari jalan keluar. Dengan kesadaran semacam itu, saya kira melalui perbincangan seperti ini, kita kemudian menyadari bahwa menjadi Indonesia atau mencari Indonesia merupakan sebuah panggilan buat kita bersama ya. Dan saya yakin masing-masing dari kita punya lingkungan kerja sendiri, punya lingkaran-lingkaran pertemanan sendiri, mungkin juga punya organisasi sendiri yang di luar pertemuan informal ini pasti melakukan sesuatu untuk kebaikan Indonesia. Jadi perbincangan dari pagi sampai siang ini saya kira seperti yang saya rasakan sendiri, kemudian menguatkan lagi rasa memiliki Indonesia. Dan di luar, setelah kita barangkali berpisah, masing-masing dari kita pasti akan berkiprah di tempatnya masing-masing. Dan sejak awal saya juga menyadari ini memang satu kelas tertentu, akademisi, aktivis dan sebagainya yang punya persepsi, aspirasi tersendiri yang saya kira sih kita tidak bisa mengklaim ya bahwa ini aspirasi dari teman-teman yang lain. Ini adalah aspirasi pribadi kita, perspektif kita, dan mudah-mudahan kita bisa belajar satu sama lain. Dan saya ingin juga barangkali memberitahukan bahwa ini satu bentuk perbincangan yang terus terang saya tadi agak nervous seperti apa sebenarnya, dan memang tidak mudah dengan mau menyimpulkan sesuatu di sini, tapi dari perbincangan, dari narasi dan sebagainya mungkin kita mendapatkan sesuatu, menikmati sesuatu, menjadi kenal satu sama lain, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam pikiran saya paling nggak 1 bulan sekali gitu ya, dengan mengundang barangkali pembicara dari tempat lain, teman-teman yang lain, untuk melanjutkan perbincangan kita hari ini. Dengan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang masih bertahan, pada teman-teman yang telah bersedia menjadi pembicara, tapi juga kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan. Terima kasih yang terakhir tentu saja kepada Bung Saiful Mahdi, Bung Ari, dan sebagainya di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik di Aceh, di Syah Kuala, di Banda Aceh, gitu, yang telah memfasilitasi perbincangan
kita pagi sampai siang ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mengucapkan barangkali kita ada kesempatan lagi mungkin bulan depan, awal bulan depan kalau kita bisa mengadakan lagi. Dan terakhir saya ingin minta Saudara Saiful sebagai host gitu ya, untuk barangkali menyampaikan dua patah kata. Ini Saudara Marco sudah muncul lagi. Halo Bung Marco. Terima kasih banyak. Bung Kemal apa masih di sini saya nggak tahu. Bung Eka dan sebagainya. Bung Umbu, terima kasih banyak. Dan ya ini luar biasa buat saya karena kita bisa berbincang-bincang tanpa skrip gitu ya, dan muncul banyak hal, banyak issues dan sebagainya. Tidak memuaskan pasti karena banyak yang masih ada di kepala kita. Tapi saya kira kalau Anda masih tidak puas, saya kira pertemuan ini untuk saya berhasil. Saya kembalikan kepada Saudara Saiful sebagai pemilik Zoom ini. Baik, terima kasih Pak Riwanto, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Saya menikmati sekali diskusi keindonesiaan kita, ya. Walaupun kita sepakat mungkin masih harus terus mencari, termasuk khususnya bagi saya yang sekarang masih dalam status terdakwa, mungkin sebagian kawan tahu apa yang terjadi, ya. Karena kebebasan akademik kita juga sedang dalam masalah, ya. Ya, tapi barangkali Bung Saiful bisa cerita sedikit itu terdakwa sebagai apa nih? Banyak yang nggak tahu. Singkat saja. Pak, saya mengkritik proses penerimaan CPNS di kampus saya yang sebenarnya dilindungi secara konstitusi. Ya, mengkritik kampus adalah bagian dari kegiatan. Mengkritik institusi tempat kita bekerja adalah kebebasan akademik yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional. Ya. Mungkin kawan-kawan yang belum tahu tinggal di Google saja gitu ya. Pun demikian, saya kira itu resiko bernegara, ya. Jadi resiko menjadi warga negara. Sekarang kasusnya sedang di Mahkamah Agung dalam proses kasasi, ya, karena saya dinyatakan bersalah mencemarkan nama baik orang yang saya tidak pernah sebut namanya, ya, tapi yang melaporkan adalah unsur pimpinan sebuah fakultas di kampus saya di Universitas Siak Kuala, dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan juga dinyatakan bersalah di Pengadilan Tinggi Aceh ketika banding. Ini sekarang sedang dalam proses kasasi. Ya, mohon doa dan dukungan dari kawan-kawan. Ya. Tapi seperti saya katakan tadi, ini risiko menjadi warga negara saat ini mungkin. Ya. Dan risiko bernegara. Ya. Bagian dari risiko bernegara. Baik, ya, Ibu-ibu dan Bapak, terima kasih Pak Riwanto. Bagi saya ini perbincangan yang luar biasa, banyak mendapatkan informasi, kebijaksanaan, wisdom yang luar biasa dari Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih pada narsum, kami diajak oleh Dr. Riwanto dengan generous mengajak kami, beberapa kawan yang juga sebenarnya masih rata-rata tiarap dalam Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik Aceh. Ya. Ini kami mengekor KIKA Indonesia yang ikut digagas dan didirikan oleh Dr. Riwanto dan kawan-kawan. Mungkin sebagian di sini juga aktif di KIKA. Nah, kami menjadi chapter pertama mungkin di Aceh. Ya. Saya sepakat kalau memang perbincangan ini dilanjutkan, bisa mungkin dengan host dari kawan-kawan yang lain di tempat lain, tidak harus dari Aceh. Tapi kami tentu saja bersedia memfasilitasi jika memang diperlukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau sekedar untuk menyediakan Zoom dan memfasilitasi pertemuan berikutnya. Gitu Pak Riwanto. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Riwanto. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Ya.
Kasih pamit ya. Oke ya. Selamat siang. Terima kasih Pak Marco. Ya, terima kasih. Visipol UMW